Bayangkan sebuah kiamat pasir, di mana segala sesuatu di sekitarnya terkubur di bawah hamparan pasir. Yang tersisa hanyalah bukit-bukit pasir yang membentang tanpa akhir. Sementara manusia saling berebut sisa-sisa sumber daya yang masih tersisa. Dan di dunia pasir yang telah hancur ini, hanya ada satu anak laki-laki yang mampu mengendalikan seluruh pasir di sekelilingnya. Bisakah kalian membayangkan sebesar apa kekuatan yang dimilikinya? Seolah seluruh dunia berada dalam genggamannya, dan potensi kekuatannya tidak memiliki batas. Inilah awal dari semua kisah itu. 100 tahun yang lalu, seberkas cahaya menghantam bumi dan melahap hampir seluruh isi planet ini. Mengubah planet biru itu menjadi dunia yang dipenuhi lautan pasir. Sisa-sisa umat manusia pun membangun sebuah benteng pertahanan untuk bertahan hidup. Zeon, sang tokoh utama, hanyalah seorang rakyat jelata yang malang dan terseret ke dalam konflik. Saat itu dia berada di tengah sekelompok bajingan yang menikmati membunuh orang lain. Namun Zion bukanlah orang yang mudah ditindas, karena dia langsung membalas perlakuan mereka. Saat itu dia teringat bahwa dirinya sebenarnya belum pernah benar-benar membunuh seseorang, hanya pernah mengalami sebuah kecelakaan kecil. Ketika seseorang mencoba merampas barang miliknya, namun justru tewas secara tidak sengaja. Di dunia ini, para awakener diperlakukan layaknya dewa. Pikiran bahwa dirinya telah membunuh seseorang yang memiliki hubungan dengan Lee Jiryong, seorang awakener, membuatnya diliputi ketakutan. Sayangnya, bajingan itu sama sekali tidak terpengaruh. Pukulan Zeon tidak memberikan efek apapun, lalu dia menghantam tubuh Zeon hingga terpental. Beruntungnya, sebuah kecelakaan membuat kendaraan yang mereka tumpangi terguling. Insiden itu juga melukai bajingan tersebut dalam prosesnya. Sang pengemudi yang berada di ambang kematian mengatakan bahwa mereka sedang ditelan hidup-hidup oleh cacing pasir sebesar Godzilla. Zion hanya bisa berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Dia merasa ajalnya telah tiba karena dirinya hanyalah orang yang lemah. Andai saja dia memiliki kekuatan yang lebih besar, mungkin semuanya akan berbeda. Cacing pasir itu pun menelannya, tetapi secara mengejutkan Zeon tidak mati. Dia justru tersadar masih hidup di dalam tubuh makhluk raksasa tersebut. Di sanalah Zeon menyaksikan sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Berbagai reruntuhan peradaban manusia yang telah hancur seketika membanjiri kesadarannya. Semua itu memperlihatkan kepadanya seperti apa nasib planet indah yang dahulu menjadi rumah umat manusia. Pada saat itulah dia membangkitkan kemampuan pertamanya. Secara naluriah dia mengaktifkan teknik Sand Blaster. Serangan itu menembus sisi tubuh cacing pasir tersebut dengan satu tembakan. Kini, setelah akhirnya memiliki kekuatan untuk bertahan hidup di dunia ini, Zeon pun bertekad menggunakan kekuatan pasir itu untuk bertahan hidup, bahkan melawan keadaan yang terasa mustahil. Dia dapat merasakan setiap detak jantungnya dengan begitu jelas, seolah seluruh tubuhnya dipenuhi energi yang luar biasa. Menyadari bahwa inilah proses awakening, Zeon langsung mengepalkan tinjunya. Makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar untuk menelan Zeon bulat-bulat. Namun Zeon tetap berdiri tegak tanpa gentar, menolak mundur selangkah pun. Secara mengejutkan, seorang pria tiba-tiba muncul dan menyelamatkan nyawanya tepat di saat genting. Pria itu langsung melempar tubuh Zeon hingga melayang ke udara, membuatnya menghantam tanah dengan keras. Sambil memuntahkan pasir, Zeon kebingungan bagaimana pria asing itu bisa muncul begitu saja dan bergerak secepat kilat. Namun saat kembali mengangkat pandangannya, dia langsung dibuat ngeri ketika melihat pria itu telah menancapkan pedang ke leher cacing pasir tersebut. Darah hitam pekat seperti aspal pun menyembur keluar dari tubuh monster itu. Pria itu bahkan mengejek sang monster karena memaksanya memanjat setinggi itu sambil bersiap melancarkan tendangan. Dia menendang gagang pedang itu sekuat tenaga hingga bilahnya menembus lebih dalam dan mengakhiri hidup monster tersebut. Zion hanya bisa terpaku karena terkejut. Baginya, mengalahkan cacing pasir sebesar itu bukanlah hal yang mudah. Ini bahkan pertama kalinya dia melihat makhluk tersebut, dan sebelum sempat mencerna apa yang terjadi, seorang gadis berambut biru menghampirinya sambil berkata bahwa pria tadi adalah Kapten Jang Yongbeom yang memang selalu tampil mencolok. Sekali lagi, Zion dibuat bingung karena orang-orang ini seolah bisa muncul begitu saja, sementara gadis itu terus memuji kehebatan sang kapten. Dari auranya saja, Zeon sadar wanita itu sangat kuat. Namun yang lebih aneh, tubuhnya tiba-tiba terasa membeku. Yongbyom berkata bahwa cacing pasir seperti itu sama sekali bukan lawan yang sepadan baginya. Setelah itu dia memanggil Giselle sebelum menoleh ke arah sampingnya. Sang kapten pun melihat Giselle dan Zeon yang sedang berhadapan. Meski bersikap ceria dan patuh kepada kaptennya, Giselle tetap terlihat santai. Bahkan dia dengan mudah menyeret Zeon seperti boneka kain.
Dalam sekejap, Giselle berhasil melumpuhkan Zeon dan menekannya ke tanah tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Sambil bercanda, Giselle menebak peringkat serta kemampuan Zion, lalu bertanya-tanya bagaimana cara memastikan semuanya. Namun sesaat kemudian dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Keanehannya adalah Zion ternyata sama sekali bukan seorang awakener. Dalam posisi tertekan seperti itu, Zion sendiri tidak percaya dengan ucapan tersebut. Sambil terus memelintir lengan Zion, Giselle memberitahu kapten bahwa bocah itu sama sekali tidak memiliki lambang peringkat. Zion pun kebingungan. Dia bahkan sempat mengira gadis itu buta karena menurut pengetahuannya setiap awakener pasti memiliki lambang tersebut. Melihat kejadian itu dari dalam kendaraan, anggota tim lainnya berteriak agar mereka segera berangkat. Giselle meminta pendapat kaptennya karena menurutnya akan terasa aneh jika mereka membiarkan bocah itu mati di sana. Sementara itu, Zeon sendiri heran karena gadis yang hampir mematahkan lengannya tadi kini justru membahas keselamatannya. Yongbyum menatap lurus ke arah Zeon. Tatapan mereka pun saling bertemu. Setelah itu, dia memerintahkan Giselle untuk melemparkan Zion ke bagian belakang kendaraan karena bocah itu tampaknya juga menuju area tambang. Tak lama kemudian, kendaraan mereka kembali melaju bersama tim Yongbyum yang terkenal sangat berisik dan jauh dari kata tenang. Mereka terus membuat keributan, sementara Zeon didorong ke belakang dan diikat layaknya sebuah barang bawaan. Zion hanya diam mendengarkan percakapan mereka sampai butiran pasir mulai masuk ke dalam kendaraan. Padahal sebenarnya, Zion sendirilah yang sedang mengendalikan aliran pasir tersebut. Hal itu membuktikan bahwa kekuatan awakening miliknya benar-benar telah bangkit. Meski begitu, dia masih tidak mengerti mengapa tidak ada seorang pun yang bisa melihat lambang peringkatnya. Saat memperhatikannya sendiri, Zeon juga merasa lambang itu sangat aneh. Warnanya tampak jingga, tetapi sebenarnya sama persis dengan warna pasir. Biasanya, cahaya pada lambang tersebut selalu menunjukkan klasifikasi seorang awakener. Sebagai contoh, tipe sihir umumnya memiliki klasifikasi berwarna biru. Sementara tipe petarung memiliki klasifikasi berwarna merah. Memang ada informasi mengenai jenis awakener lainnya, tetapi baru kali ini Zion mendengar ada seseorang yang mampu mengendalikan pasir. Bahkan kemampuan yang sedang digunakannya sekarang benar-benar terasa unik. Sayangnya, kekuatannya saat ini masih berada di peringkat F. Namun kelebihannya adalah potensi yang nyaris tak terbatas, membuatnya mampu terus berkembang layaknya gurun pasir. Meski begitu, Zion sudah merasa puas dengan kekuatan yang baru diperolehnya. Dia pun memutuskan untuk menyembunyikan kemampuannya sampai waktu yang tepat tiba, karena suatu hari nanti, Zion akan mampu mengendalikan seluruh gurun sesuai kehendaknya, bahkan menguasai planet ini. Sampai-sampai sulit menebak apakah dia nantinya akan menjadi pahlawan atau justru seorang penjahat. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di tambang kristal sihir yang megah. Melihat pos pemeriksaan di depan, Zion bergumam bahwa tempat itu tampak seperti biasa saja. Seorang pria kemudian memerintahkannya untuk mengikuti tanpa banyak bicara. Zion pun tidak punya pilihan selain menurutinya. Dari kejauhan, Giselle dan Jongbeom mengaku masih merasa ada yang aneh dengan bocah itu. Mereka mengira satu-satunya alasan Zeon selamat hanyalah karena keberuntungan. Namun sang kapten langsung menolak anggapan tersebut. Pasalnya, ketika memeriksa lokasi sebelumnya, dia melihat tubuh cacing pasir itu berlubang besar di salah satu sisinya. Itu berarti Zeon pasti terlibat dalam kejadian tersebut. Meski begitu, Yongbyum bahkan tidak sempat menanyakan namanya karena yakin suatu hari nanti mereka akan bertemu lagi. Adegan berikutnya menghadirkan kejutan. Biasanya sebuah tambang dipenuhi lorong-lorong bawah tanah, tetapi tempat ini justru ramai oleh orang-orang yang beraktivitas layaknya sedang menikmati sebuah perayaan. Zion sama sekali tidak menyangka pemandangan seperti itu. Sementara pria yang mengawalnya mengatakan bahwa dia akan memanggil pengawas. Jadi Zion diminta tetap menunggu di tempat. Zeon jelas tidak senang ditinggalkan sendirian di tempat asing seperti ini. Bahkan pria itu sempat mengejek apakah perlu menghadiahinya sebutir peluru di kepala. Setelah terus mengomel, pria itu akhirnya pergi dan membiarkan Zion melakukan apapun karena menurutnya hal itu tidak akan mengubah apapun. Mengabaikan semua itu, Zion sadar bahwa dirinya sangat lapar dan harus mencari sesuatu untuk dimakan. Dia pun mulai melihat-lihat sekeliling. Hingga akhirnya menemukan sebuah kedai yang bisa memenuhi kebutuhannya. Pada saat itulah, tangan Zion tertuju pada sebuah poster yang menempel di dinding, berisi ajakan agar para pekerja terus menjadi penerang bagi kota. Penjual kemudian menyodorkan minuman sambil bertanya, apakah menurut Zion slogan itu terdengar menginspirasi. Tangan pria tua itu dipenuhi bekas luka yang kasar. Lalu dia berkata bahwa sumber energi kota yang sebenarnya bukanlah mana stone.
Zion yang tidak mengerti arah pembicaraan itu pun bertanya apa sebenarnya sumber energi kota tersebut. Sambil menunjuk ke arah Zeon, pria tua itu menegaskan bahwa orang-orang sepertinya justru merupakan sumber energi yang sesungguhnya. Mereka selalu dipaksa bekerja tanpa henti, dan jika ada yang mati, akan selalu ada pengganti baru. Benar-benar sumber daya yang tak ada habisnya. Zeon kesal karena baru pertama bertemu, pria tua itu sudah terus-menerus menyindirnya. Dia pun membalas agar lelaki tua itu lebih baik mengkhawatirkan sisa umurnya sendiri. Mendengar itu, pria tua tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa di usianya sekarang, semua hal terasa menarik. Yang lebih mengejutkan lagi, pria tua itu entah bagaimana mengetahui bahwa Zeon pernah berada di dalam tubuh cacing pasir, membuat Zeon semakin tercengang. Pria tua itu kembali menyindir bahwa cepat atau lambat bocah seperti Zeon akan berakhir di perut cacing pasir karena tempat ini bukanlah lokasi untuk bersembunyi. Zeon pun menjelaskan bahwa dirinya hanya datang untuk mencari uang. Pria tua itu lalu menunjuk ke arah belakang seolah ingin memperlihatkan sesuatu yang akan membuka mata Zeon. Namun yang terlihat di sana hanyalah tumpukan barang rongsokan, membuat Zeon tidak memahami maksudnya. Pria tua itu kemudian menjelaskan bahwa semua barang tersebut dikumpulkannya satu persatu. Lalu dia mengungkap fakta mengejutkan bahwa semua itu adalah barang-barang peninggalan orang-orang yang pernah datang ke tempat ini. Mereka semua menghadapi kenyataan yang sama seperti yang kelak akan dialami Zion. Awalnya mereka berusaha menahan diri untuk tidak masuk ke tambang, tetapi godaan mana Stone terlalu besar untuk ditolak. Karena takut mati mengenaskan, para pendatang baru akhirnya menjual apapun yang mereka miliki demi bertahan hidup, seolah perlahan menjual sebagian dari diri mereka sendiri. Semua orang berakhir dengan nasib yang sama. Karena itulah kini pria tua itu memilih terus terang mengatakan bahwa tambang ini pada akhirnya akan melahap siapapun yang memasukinya. Dengan nada meremehkan, pria tua itu berkata bahwa tikus-tikus seperti Zion dan orang-orang sebelum dirinya bahkan tidak akan meninggalkan nama setelah mati. Dia bahkan mengatakan tidak sabar melihat barang-barang peninggalan Zion setelah kematiannya nanti. Menahan kesal, Zion memilih mengabaikan ocehannya dan bertanya harga makanan itu. Pria tua tersebut menjawab harganya 10 sol. Jumlah itu begitu mahal hingga Zeon langsung memprotesnya. Rupanya, semua kebutuhan di tempat ini memang dijual dengan harga yang sangat tinggi, termasuk tusuk daging yang baru saja dimakannya. Zeon mengeluhkan kualitas dagingnya yang buruk, lalu mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki uang sebanyak itu. Saat masih berusaha membela diri dan mengatakan bahwa mereka sedang memerasnya, Zeon tidak menyadari bahwa para tukang daging dan pekerja di sekitar sudah menghunus senjata dan bersiap menghabisinya. Mereka memang sekejam itu. Zeon tetap bersikeras bahwa dia tidak akan membayar satu sol pun. Namun tiba-tiba seorang pria menyelinap dari belakang dan mengepungnya. Untuk sesaat, rasa takut akan kematian kembali menyelimuti Zeon. Di saat yang sama, pria tua itu mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana mungkin orang tua sepertinya bisa menjalankan usaha di tempat seburuk ini? Jawabannya sederhana, karena mereka semua sudah busuk dan penuh korupsi. Saat menoleh ke belakang, Zion mendapati lebih dari belasan pria telah berdiri mengepungnya, siap mencincang tubuhnya kapan saja. Dengan sikap layaknya bos mafia, pria tua itu lalu bertanya sambil tersenyum, apa yang akan dilakukan Zeon sekarang? Zeon berseru bahwa dirinya memang tidak memiliki apapun untuk diberikan. Baginya, meminta uang sebanyak itu hanya untuk segelas minuman benar-benar tidak masuk akal. Merasa masih memegang kendali dalam negosiasi, pria tua itu pun menawarkan sebuah solusi. Pandangannya langsung tertuju pada mana stone milik Zion, yang menurutnya sangat pantas dijadikan sebagai alat pembayaran. Zeon terkejut, karena ternyata kabar tentang dirinya sudah tak menyebar begitu cepat. Sementara itu, pria tua tersebut terus mendesaknya agar menyerahkan mana stone itu, bahkan berjanji akan memberikan harga yang layak. Dengan tegas Zeon menolak. Dia mengatakan bahwa dirinya telah mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan petu itu, lalu mencoba menyelesaikan semuanya dengan berbicara baik-baik. Namun jelas perkataannya tidak berarti apa-apa, karena sesaat kemudian seorang pria bertubuh kekar langsung mencengkeram kepalanya, lalu membenturkannya dengan keras ke atas meja. Bahkan mereka mengusulkan agar bocah itu langsung dikubur saja. Dalam amarahnya, Zion membayangkan dirinya mengaktifkan Sand Blaster dan seketika lengan pria itu terputus dan terlempar ke udara. Itulah akibatnya jika berani mencari masalah dengannya. Lengan yang terputus itu bahkan jatuh tepat di hadapan orang-orang yang sebelumnya siap membunuh Zeon. Tanpa berniat berunding lagi, Zeon membayangkan memunculkan tombak-tombak pasir, yang kemudian membantai seluruh pria korup di tempat itu.
Sayangnya, semua adegan keren itu hanya terjadi di dalam khayalannya dan sama sekali tidak benar-benar terjadi. Kenyataannya, Zion hanya mengalami mimisan sambil melamun dan mengutuk nasibnya. Pada akhirnya, dia tetap harus menyerahkan mana stone itu kepada pria tua tersebut, memberikan semua yang memang diinginkan pria itu sejak awal. Pria tua itu tampak terkesan melihat ukuran mana stone tersebut. Menurutnya nilainya sekitar 100 sol. Namun Zion langsung membantah karena dari ukurannya saja batu itu seharusnya bernilai setidaknya 300 sol. Karena memegang seluruh kendali, pria tua itu kembali merendahkan Zeon, bahkan berkata bahwa seharusnya bocah itu menjadi makanan cacing pasir saja daripada datang ke tempat ini. Lalu kepala Zeon kembali dibenturkan ke meja. Kesabaran Zeon hampir habis, dan dia ingin melepaskan seluruh kekuatannya saat itu juga. Namun dia sadar bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk melawan mereka. Zion akhirnya meminta bonus sebagai imbalan atas mana stone tersebut. Pria tua itu menyetujuinya, tetapi mengingatkannya agar berhati-hati terhadap para pencuri yang siap mengambil apapun. Sesuai kesepakatan mereka, pria tua itu mempersilahkan Zion memilih satu barang apapun dari tumpukan rongsokan. Zion mulai mengacak-acak tumpukan itu, tetapi tidak menemukan sesuatu yang benar-benar berguna. Saat dia mulai kecewa, pria tua itu justru merasa tertarik dengan sikapnya. Menurutnya, sifat Zion yang enggan kehilangan satu koin pun adalah hal yang cukup langka di tempat seperti ini. Saat terus memeriksa berbagai barang bekas, Zion akhirnya menemukan sesuatu yang menarik. Bahkan pria tua itu juga mengakui bahwa benda tersebut memang cukup unik. Pada akhirnya, Zion memilih sebuah jam pasir kecil sebagai bonusnya. Saat Zion hendak pergi, pria tua itu kembali mengejeknya karena memilih barang rongsokan. Sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, Zeon bertanya siapa nama pria tua tersebut. Pria itu menjawab dengan lantang bahwa namanya adalah Klexi. Zion mengingat nama itu baik-baik, sambil berharap mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Ucapan itu terdengar seperti ancaman terselubung, tetapi Klexi sama sekali tidak gentar dan kembali melanjutkan urusannya. Pada adegan berikutnya, Zion mulai memeriksa jam pasir yang baru didapatkannya. Dia mengetahui bahwa seluruh pasir di dalamnya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk habis. Saat itu Zion sedang berada di tempat tinggalnya. Dan untuk menguji kemampuan barunya, dia menarik napas panjang lebih dulu. Dia pun mulai bingung apakah kekuatannya benar-benar berasal dari Awakening. Kemampuan itu masih menjadi misteri, karena dia belum pernah melihat siapapun memiliki kekuatan serupa. Meski begitu, Zion terus merasa ada sesuatu yang aneh dengan tumpukan barang rongsokan itu. Jam pasir tersebut terasa seolah memang sengaja diletakkan di sana untuk menunggunya. Seakan memanggilnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sebelum sempat memahami perasaannya sendiri, tiba-tiba seorang pria kasar mendobrak pintu kamarnya. Pria itu langsung bertanya apakah Zeon adalah anak baru yang baru dibawa ke tempat ini. Lalu tanpa basa-basi memakinya karena belum juga berada di area tambang. Pria bernama Baik Manho itu sama sekali tidak peduli. Zeon hanya mencoba meminta agar dirinya diperlakukan dengan lebih baik. Namun balasannya justru sebuah pukulan uppercut telak yang menghantam wajahnya hingga tubuhnya terpental. Manho bahkan kembali bersiap melayangkan pukulan berikutnya. Tinju itu menghantam perut Zeon dengan keras sambil menyuruhnya diam. Penderitaan Zeon belum berakhir karena tubuhnya kembali diinjak layaknya sepotong daging. Semua itu hanya karena dia dianggap telah melukai harga diri pria tersebut. Manho menyebut Zion sebagai pecundang yang belum menjadi awakener dan terlalu banyak tingkah. Menurutnya, orang seperti Zion seharusnya hanya diam dan menerima pukulan jika ingin tetap hidup. Setelah puas menghajar seorang bocah, Manho memerintahkan Zeon untuk segera mengikutinya. Zeon bangkit tanpa menunjukkan rasa takut. Dalam hati dia bersumpah bahwa Manho adalah seorang psikopat dan apapun yang terjadi, suatu hari nanti dia sendiri yang akan membunuh pria itu. Mereka pun tiba di pintu masuk sektor ketiga area tambang. Di sanalah Zizon dibawa menuju lokasi kerja utamanya. Dia segera dipakaikan perlengkapan kerja, tetapi diberitahu bahwa biaya makanan dan peralatan akan dipotong dari upahnya. Tugas utamanya hanyalah menggali mana stone tanpa henti. Awalnya, Zion mengira pekerjaan itu cukup sederhana, tetapi sebelum sempat mengajukan pertanyaan, helm di kepalanya langsung dihancurkan oleh ayunan beliung milik Manho. Manho menegaskan bahwa dia tidak peduli apakah Zion bisa menggunakan beliung atau tidak. Bahkan biaya helm yang rusak itu juga akan dipotong dari gajinya. Setelah itu, Manho memerintahkan bawahannya untuk mengantar Zion ke lorong nomor 972, tempat yang dikenal sebagai salah satu lokasi terburuk di tambang. Zeon sudah tidak lagi peduli dan hanya mengikuti perintah yang diberikan.
Namun manajer bajingan itu memperingatkan bahwa jika Zion kembali tanpa membawa mana stone, dia akan langsung dieksekusi di tempat. Bahkan bawahan yang mengantarnya mengakui bahwa lorong tambang ini adalah tempat paling mengerikan di seluruh area. Keadaan semakin buruk karena Zeon datang tepat pada hari ketika Manho kehilangan banyak uang akibat berjudi. Zeon bahkan terkejut mengetahui bahwa tempat seperti ini memiliki arena perjudian. Pria itu menjelaskan bahwa di kawasan ini hampir semua hal bisa ditemukan. Zion pun berpikir dengan adanya manajer busuk seperti Manho, tidak heran bisnis-bisnis semacam itu bisa berkembang. Zion juga mulai khawatir apakah dirinya sanggup terus mengayunkan beliung karena tubuhnya tidak terbiasa melakukan pekerjaan seberat itu. Namun rekan barunya justru mengatakan bahwa Zion tidak perlu khawatir terluka di dalam sana karena menurutnya belum pernah ada satupun orang yang mengalami luka di lorong itu. Kalimat yang terdengar aneh itu menjadi pertanda buruk sebelum mereka akhirnya tiba di lokasi tujuan. Zion bertanya apakah tugasnya hanya menambang mana stone lalu kembali. Namun pria itu langsung memotong ucapannya dan mengatakan bahwa Zion kemungkinan besar tidak akan pernah kembali. Pasalnya, lebih dari belasan orang telah menghilang setelah memasuki tempat itu. Bahkan saat ini ada orang-orang yang bertaruh apakah Zion bisa selamat atau tidak, sementara nasib para korban sebelumnya tidak pernah diketahui. Pria itu hanya bisa meminta maaf dan mengucapkan terima kasih kepada Zeon. Karena Zion terpaksa memasuki tempat berbahaya yang bahkan tak sanggup dihadapi manusia biasa. Zeon langsung berteriak setelah menyadari bahwa semua orang sebelumnya kemungkinan besar telah tewas. Dia menuntut penjelasan, tetapi pria itu justru meninggalkannya sendirian. Meski begitu, Zeon tidak membiarkan dirinya goyah. Amarah itu justru menjadi tekad untuk terus menambang. Dia kesal karena sengaja dikirim ke tempat ini hanya untuk dibiarkan mati. Sayangnya, baru pada ayunan pertama, gagang beliung itu patah dan terlepas dari genggamannya. Beliung itu pun terpental hingga ke sisi lorong yang lain. Tanpa pilihan lain, Zion berusaha mengambilnya kembali sambil bertanya-tanya bagaimana mungkin dirinya bisa bertahan hidup di tempat seburuk ini. Baru sekarang Zion menyadari bahwa mana di bagian lorong ini sangatlah pekat. Sebelumnya dia tidak merasakannya karena terlalu dikuasai amarah, dan dia mulai bertanya-tanya apakah orang biasa memang tidak dapat merasakan keberadaan mana tersebut. Semakin jauh dia melangkah, kepadatan mana itu semakin luar biasa hingga membuatnya kewalahan. Hal itu juga membuktikan bahwa orang biasa pasti sudah mengalami kelebihan paparan mana sejak tadi. Saat masih mencari tahu dari mana sumber mana itu berasal, Zion akhirnya menemukan beliungnya yang ternyata telah patah pada bagian gagangnya. Dia merasa lega karena berhasil menemukannya. Namun tepat ketika rasa syukur itu muncul, kakinya tiba-tiba menginjak ruang kosong. Membuatnya seketika diliputi ketakutan. Helm di kepalanya terlepas dan terjatuh ke samping. Peristiwa itu kemudian membawa Zeon mengingat kembali masa selalunya yang penuh penderitaan. Sejak kecil, semua orang mengatakan bahwa dirinya akan berakhir dengan kematian, sehingga dia harus berjuang mati-matian hanya untuk bertahan hidup. Dia bahkan berkali-kali dipukuli hanya karena ingin merasakan kemewahan sederhana, yaitu makan dengan layak. Setiap kali Zeon memiliki impian, selalu ada orang yang menghancurkannya. Hingga pada akhirnya, dia bahkan pernah menghilangkan nyawa seseorang. Rasa takut dan bersalah terus menghantuinya, membuat Zion yakin bahwa hidupnya akan segera berakhir. Sejak saat itu, dia terus berlari demi meraih kehidupan yang tidak lagi dibayangi ketakutan akan kematian. Namun nama Lee Jiryong terus menghantui pikirannya. Kembali ke masa sekarang, Zion tampak tak sadarkan diri setelah terjatuh melewati portal tersebut. Beberapa saat kemudian, dia perlahan bangkit, sambil bertanya-tanya mengapa tempat ini terasa sangat panas. Setelah memperhatikan abu yang memenuhi sekelilingnya, Zion langsung mengutuk nasibnya karena ternyata dia telah terlempar ke dalam sebuah dungeon berapi yang sangat berbahaya. Tak lama kemudian, sebuah batu menggelinding melewatinya. Zion segera mengambilnya, tetapi langsung menyadari bahwa batu itu sangat panas. Dia pun seketika melemparkannya sambil mengumpat kesal. Hal itu memastikan bahwa semua ini bukanlah mimpi. Beruntung, penduduk Neo Seoul sudah memiliki pengetahuan dasar tentang cara menghadapi dungeon. Meski tangannya kini melepuh, Zion menyadari bahwa abu di tempat ini adalah abu vulkanik. Artinya, jika dia tidak segera keluar dari sini, nyawanya benar-benar terancam. Dia segera merobek sebagian kain celananya, lalu menutup mulutnya dengan kain itu sambil berpikir bahwa jika dungeon ini memiliki jalan masuk, pasti ada jalan keluarnya juga. Dugaannya tertuju pada puncak gunung berapi, titik tertinggi yang ada di dalam dungeon tersebut.
Tetap berada di tempat ini sama saja dengan menunggu kematian, karena abu vulkanik perlahan akan membuatnya sesak napas. Selagi belum ada monster yang muncul, inilah kesempatan terbaik baginya untuk mengambil jalur tercepat menuju puncak. Namun kenyataannya, dia nyaris saja tewas setelah hampir terjatuh ke dalam lautan lava. Keadaan semakin buruk ketika tanah yang diinjaknya runtuh dan membuat tubuhnya jatuh ke bawah. Untungnya, kedua tangannya masih sempat berpegangan sehingga dia berhasil selamat. Meski begitu, tubuhnya nyaris saja tersentuh lava yang membara. Meski terus dipaksa hingga batas kemampuannya, Zion tetap bersikeras bahwa sedikit lava tidak akan membuatnya menyerah. Sayangnya, dia kembali nyaris kehilangan nyawanya. Zion terengah-engah setelah sekali lagi lolos dari maut. Bukannya diliputi rasa takut, dia justru dipenuhi amarah yang seluruhnya diarahkan kepada Manho, orang yang sengaja membuangnya ke tempat ini. Zion bersumpah akan membunuh Manho dengan tangannya sendiri jika berhasil keluar hidup-hidup. Setelah melampiaskan amarahnya, dia kembali menenangkan diri. Saat ini, satu-satunya tekad yang dimilikinya adalah bertahan hidup apapun yang terjadi. Karena Zion bukanlah orang yang akan menyerah begitu saja. Dari posisinya sekarang, dia hanya perlu melakukan 4 lompatan lagi untuk mencapai titik tertinggi. Setelah itu, peluangnya untuk lolos dari kematian akan terbuka. Tanpa ragu sedikit pun, Zeon memutuskan untuk terus maju tanpa membiarkan keraguan menghambat langkahnya. Dia sama sekali tidak berniat mengakhiri hidup di dungeon mengerikan seperti ini. Tekadnya untuk tidak pernah berhenti kini menjadi prinsip yang menentukan hidupnya. Monster itu berhasil menggigit dan menelan tubuh Zion ke dalam mulutnya. Lalu kembali menyelam ke dalam lautan lava yang mendidih. Yang menarik, monster raksasa mirip buaya itu kembali bergerak seolah tidak terjadi apa-apa. Namun tak lama kemudian, tatapannya mendadak mengarah ke sebuah tebing di atas. Ternyata Zion masih hidup. Dia berhasil mencapai sisi lain dan bertahan dengan memanfaatkan kekuatannya. Pengalaman itu membuatnya sadar bahwa dia juga mampu mengendalikan abu vulkanik sampai batas tertentu, dan kemampuan itulah yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Zion kemudian turun hingga berada tepat di dekat moncong monster tersebut. Panas yang luar biasa hampir membuatnya pingsan, dungeon ini benar-benar terlalu kejam. Bahkan lingkungan di tempat ini terasa jauh lebih mematikan daripada monster-monster yang menghuninya. Dalam keadaan seperti sekarang, Zion merasa bagian dalam hidungnya seperti terbakar setiap kali bernapas. Kesadarannya mulai memudar, dan sekali lagi bayangan kematian memenuhi pikirannya. Namun dia tetap menolak menyerah dan terus memaksakan dirinya untuk bertahan. Zion kembali berdiri sambil mengingat tekad yang pernah diucapkannya sendiri. Dia menolak mati di tempat ini karena masih banyak hal yang belum sempat diraihnya. Dengan tekad itu, Zion mulai mengendalikan abu vulkanik dan bersiap melakukan langkah nekat berikutnya. Tak lama kemudian, monster raksasa itu kembali muncul dari dalam lava untuk melancarkan serangan kedua. Dan Zion pun membalas dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya demi tetap bertahan hidup. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar memuji kemampuan unik yang dimiliki Zion. Zion langsung terkejut dan menoleh ke arah asal suara itu. Pemilik suara tersebut mengaku sangat tertarik, terutama pada kemampuan Zion dalam mengendalikan pasir. Sebelum mendarat, pria tua itu terlebih dahulu menggenggam erat pedangnya. Pemandangan itu membuat Zion terpana. Lalu menghantam tubuh monster itu dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Satu serangan itu saja menciptakan gelombang kejut yang mengerikan, bahkan sampai mengubah aliran lava di sekitarnya. Pecahan batu beterbangan ke segala arah hingga Zion nyaris ikut hancur akibat dampaknya. Zion gemetar hanya karena merasakan kekuatan benturan tersebut. Gendang telinganya bahkan hampir pecah hingga kesadarannya sempat terguncang. Saat kembali membuka mata, dia melihat pria tua itu beserta keadaan monster di hadapannya. Pria yang berdiri di depannya jelas bukan awakener biasa. Dia berada di tingkat yang sama sekali berbeda, jauh melampaui awakener pada umumnya. Pria tua itu kemudian melangkah santai ke depan. Namun setiap langkahnya memancarkan tekanan yang luar biasa. Zion hanya bisa terpaku menyaksikan sosok luar biasa tersebut. Tak lama kemudian, sang awakener bertanya siapa nama Zion. Karena bocah itu hanya terdiam, pria tua itu mulai menghitung sampai 3 sambil mengancam bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi jika Zion tetap tidak menjawab. Sambil menghitung, pria tua itu juga mulai bersiap. Dan saat hitungannya mencapai 1, dalam sekejap dia sudah berdiri tepat di hadapan Zion bagaikan hantu. Namun pada akhirnya dia tidak melakukan apapun, malah bertanya mengapa Zion terlihat begitu ketakutan. Padahal sebenarnya, Zion hampir tidak bisa mendengar suara pria itu karena gendang telinganya masih terganggu akibat benturan tadi.
Tubuh Zeon dipenuhi berbagai luka, tetapi pria tua itu tidak menyadarinya. Dia justru kembali menghunus pedangnya, seolah berpikir bahwa akan lebih mudah menebas bocah itu jika tetap tidak mau bicara. Pendengaran Zeon akhirnya kembali pulih. Dia langsung panik dan memohon ampun sambil mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mendengar itu, sang awakener justru merasa lega karena bocah tersebut ternyata masih bisa diajak bicara. Pria tua itu kembali menanyakan namanya, dan Zeon segera menjawab bahwa namanya adalah Zion. Bukannya puas, pria tua itu malah mengomentari nama Zeon dengan nada meremehkan, membuat Zeon semakin bingung dengan tingkahnya. Pada saat itu juga, pria tua yang sangat kuat tersebut tiba-tiba membelah sebuah batu besar, sambil memperkenalkan dirinya sebagai Dioden. Meski sudah mengetahui namanya, Zion tetap tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang dilakukan pria tua itu. Dioden pun kebingungan dan meminta Zeon menjelaskan maksud ucapannya. Zion akhirnya meluapkan kekesalannya. Dia mengeluh karena terus dihina dan diancam tanpa alasan, padahal dirinya sangat berterima kasih karena telah diselamatkan. Sambil kembali menyebut Zeon bodoh, Dioden menjelaskan bahwa bocah itu sebenarnya telah terjebak dalam sebuah perangkap. Mengabaikan ejekan tersebut, Zeon meminta penjelasan lebih lanjut. Dioden lalu menjelaskan bahwa perangkap itu adalah fenomena yang muncul ketika mana di dalam dungeon menjadi terlalu padat. Agar dungeon tidak runtuh, terbentuklah celah baru yang melepaskan kelebihan mana keluar. Celah itu juga akan menarik makhluk hidup di sekitarnya masuk ke dalam dungeon. Fenomena itulah yang disebut sebagai perangkap. Dioden menambahkan bahwa kebanyakan orang bahkan tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Itu berarti nasib Zion benar-benar sedang berada di titik terburuknya. Meski sudah menjelaskan semuanya, Dioden kembali memanggil Zion dengan sebutan bodoh, membuat Zion semakin kesal. Melihat ekspresi Zeon, Dioden pun menunjukkan alasan mengapa dia mengatakan hal itu. Dia menyuruh Zeon memusatkan mana ke kedua matanya. Awalnya Zion tidak mengerti maksudnya, tetapi akhirnya dia mengikuti instruksi itu dan mengalirkan mana ke matanya. Dengan menggunakan mana sebagai penglihatan, Zion akhirnya mampu melihat sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak bisa dia lihat, dan pemandangan itu membuatnya terkejut. Dioden pun merasa puas karena akhirnya Zion mengerti bahaya yang sebenarnya sedang dihadapinya. Makhluk sihir yang baru dilihat Zeon ternyata memiliki kemampuan menyembunyikan diri, sehingga bisa membunuh mangsanya sebelum korban menyadari keberadaannya, persis seperti yang hampir terjadi pada Zeon. Monster itu ternyata sudah berada tepat di depan Zion selama ini, tetapi dia sama sekali tidak merasakan keberadaannya. Ternyata saat Dioden membelah batu besar tadi, yang sebenarnya dia tebas adalah monster kedua yang bersembunyi di baliknya. Tanpa pertolongan pria tua itu, tanpa pertolongan Dioden, Zeon pasti sudah tewas tanpa pernah tahu apa yang membunuhnya. Itu berarti pria tua itu telah menyelamatkan nyawanya untuk kedua kalinya, membuat Zeon semakin penasaran seberapa mengerikan kekuatan yang dimilikinya. Karena rasa penasarannya semakin besar, Zion pun memberanikan diri menanyakan siapa sebenarnya Dioden. Namun pria tua itu hanya kembali menyebutnya bodoh dan menjawab bahwa dirinya hanyalah Dioden. Zion kemudian bertanya bagaimana mungkin Dioden bisa sekuat itu, sementara pria tua tersebut justru balik bertanya apakah Zion tahu mereka sedang berada di mana. Dioden menjelaskan bahwa mereka sedang berada di dalam sebuah dungeon. Bahkan dengan santainya, dia menyebut tempat yang dipenuhi panas menyengat ini sebagai area berburu miliknya. Dia lalu menyuruh Zeon memperhatikan baik-baik karena sebentar lagi akan menunjukkan kemampuannya. Pria tua yang tampak lusuh itu kemudian menghunus pedangnya sambil meneriakkan nama sebuah teknik krayon. Begitu teknik itu dilepaskan, gelombang kejut langsung menyebar ke seluruh area, membuat Zeon refleks menutup kedua telinganya. Awalnya Zeon sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun saat melihat ke sekeliling, dia baru menyadari bahwa dungeon ini ternyata dipenuhi monster-monster berbentuk burung api yang berterbangan di mana-mana. Melihat semua itu, Dioden justru tampak bersemangat. Dia mengatakan bahwa mulai sekarang Zion harus bertahan hidup sendirian. Zion pun langsung terjebak dalam situasi hidup dan mati sambil mengutuk tingkah pria tua tersebut. Dia berusaha mencari jalan keluar, tetapi segera sadar bahwa dirinya telah dikepung dari segala arah. Gerakan para monster itu terlalu cepat hingga mustahil diikuti atau dihindari. Mereka terus melancarkan serangan-serangan kecil saat Zeon masih berada di udara. Bahkan pakaian yang dikenakannya mulai tercabik sedikit demi sedikit. Zeon sama sekali tidak menemukan celah untuk melarikan diri. Dia juga mulai bertanya-tanya mengapa monster-monster itu terus menyerang sisi kirinya berulang kali. Dia pun mendongak dan berusaha menembakkan pasir ke arah para monster yang terbang.
Namun mereka dengan mudah menghindari seluruh serangannya, lalu membalas dengan rentetan serangan mereka sendiri. Dibandingkan Dioden, Zion merasa dirinya benar-benar tidak berarti. Dia hanya bisa melindungi wajahnya dengan kedua lengan saat serangan terus datang dari segala arah. Zeon sadar bahwa jika terus seperti ini tanpa melakukan apapun, kematiannya hanya tinggal menunggu waktu. Dia merasa begitu menyedihkan karena bisa saja mati, padahal sudah 2 kali diselamatkan oleh Dioden. Pada saat itulah, dia kembali mengingat saat Dioden pertama kali muncul di hadapannya dan memanggilnya. Zion mencoba mengingat ucapan Dioden. Meski telinganya masih berdenging, dia teringat nasihat agar tidak hanya mengandalkan mata, melainkan melihat melalui mana. Walaupun terus menganggap dirinya begitu lemah, dia tetap menolak menyerah dan mulai mencari cara untuk merasakan keberadaan musuh yang tak mampu diikuti oleh penglihatannya. Perlahan, Zion mengumpulkan mana ke dalam kedua matanya sambil terus meningkatkan konsentrasinya. Dia memusatkan seluruh fokusnya untuk merasakan aliran mana, persis seperti yang diajarkan Dioden. Dan kali ini usahanya berhasil. Dia akhirnya mampu merasakan mana yang mengalir di dalam tubuh para monster. Kini Zeon dapat mengikuti pergerakan mereka, dan begitu mana mereka memasuki jangkauannya, dia langsung menyerang pada saat yang paling tepat, hingga berhasil menjatuhkan 2 burung lava yang terus memburunya. Sementara itu, Dioden justru sibuk menghadapi monster-monster yang jauh lebih besar sambil menikmati pertarungan tersebut. Dia bahkan berkata bahwa sudah sangat lama, dirinya tidak merasakan pertarungan yang semenarik ini. Tak lama kemudian, dia melesat maju dan melayangkan sebuah pukulan yang luar biasa kuat. Serangan itu langsung membelah monster raksasa mirip buaya menjadi 2 bagian. Setelah berhasil mengalahkan monster tersebut, Dioden malah mengeluh karena lawannya terlalu lemah dan sama sekali tidak mampu memberinya pertarungan yang memuaskan. Dia pun menghela napas sambil berkata bahwa jumlah dungeon sekarang jauh lebih sedikit dibandingkan saat dirinya masih muda. Sementara itu, setelah melihat monster buaya raksasa itu tumbang begitu mudah, Zion justru merasa sedikit kasihan padanya. Dia benar-benar sulit mempercayai bahwa Dioden membunuh monster sebesar itu semudah menginjak seekor kadal kecil. Di sisi lain, kondisi Zion sendiri mulai mencapai batasnya hingga dia hanya bisa tertawa lelah melihat nasibnya. Tiba-tiba, sebuah gelombang kejut yang sangat kuat menghantam area tersebut. Benturan itu memaksa Zion berlutut sambil memuntahkan isi perutnya. Dengan susah payah dia kembali berdiri dan bertanya kepada Dioden apa yang baru saja terjadi. Dioden dengan tenang menjelaskan bahwa gelombang kejut tadi sebenarnya berasal dari auman bos dungeon. Dia juga menjelaskan bahwa setiap dungeon selalu memiliki seorang bos yang menunggu di bagian terdalam. Dan bos dungeon itulah alasan sebenarnya Dioden datang ke tempat ini. Tak lama kemudian, seekor drake raksasa turun dari langit dan Dioden langsung mengenalinya sebagai Crimson Drake. Mendengar kata Drake, Zion langsung bertanya apakah itu berarti naga. Namun Dioden segera menyangkalnya. Pria tua itu bahkan merasa kecewa karena yang harus dia hadapi hanyalah makhluk peringkat B, bukan naga sungguhan. Zion lalu mengingat bahwa monster peringkat B ke atas memiliki ciri khas unik yang mirip dengan manusia. Berdasarkan sistem peringkat Awakener, medan energi berwarna merah menandakan tipe petarung jarak dekat. Namun saat melihat aura yang mengelilingi Drake ini berwarna biru, Zion langsung menyadari bahwa makhluk tersebut adalah tipe sihir. Zion hanya bisa terpaku karena terlalu terkejut hingga mulutnya bahkan tidak bisa tertutup. Rasa takut pun membuat tubuhnya kehilangan kendali. Di saat yang sama, pria tua itu melompat langsung menuju sumber serangan, lalu menghantam kepala Drake tersebut dengan pedangnya yang besar. Namun Drake itu segera bangkit kembali dan mengayunkan cakarnya ke arah pria tua itu. Dioden mencoba menahan serangan tersebut menggunakan krayon. Tetapi di luar dugaan, pria tua itu justru tertangkap oleh cengkeraman Drake. Makhluk itu langsung memanfaatkan kesempatan tersebut dan bersiap melepaskan semburan api dari jarak dekat. Namun Dioden berhasil bereaksi tepat waktu. Dioden bertanya apakah monster itu bisa merasakan sakit, lalu berkata agar tidak khawatir karena dia akan segera mengakhirinya. Sambil mempererat genggaman pada pedangnya, Dioden kembali menyerang Drake itu dan menyatakan bahwa hari ini akan menjadi hari terakhir makhluk tersebut hidup. Sementara itu Zeon terus berlari menyelamatkan diri. Dia terjebak di tengah pertarungan yang terlalu dahsyat, bahkan untuk sekadar berdiri dan melindungi dirinya sendiri. Dengan cepat, Zion menggunakan kemampuannya dan menciptakan badai pasir. Dia membentuk dinding pasir di belakangnya untuk menahan gelombang kejut yang terus datang. Zion berteriak agar kedua monster kuat itu membawa pertarungan mereka ke tempat lain.
Sambil bertanya-tanya bagaimana mungkin gelombang kejut sederhana bisa menyebabkan kerusakan sebesar ini padanya. Di sisi lain, pria tua itu justru terlihat sangat menikmati pertarungan tersebut. Dia bahkan berteriak bahwa situasi ini terasa seperti sedang berada di taman hiburan. Namun tiba-tiba, gelombang kejut lain kembali melaju ke arah Zeon. Dan kali ini serangan itu datang terlalu cepat hingga dia tidak sempat bereaksi. Zeon sadar dirinya sudah tamat dan langsung terpental jauh akibat benturan tersebut. Tubuhnya jatuh dengan sangat keras hingga akhirnya terlempar menuju lautan magma. Zion hanya bisa terpaku saat menyadari bahwa dia akan mati sebagai seorang pecundang, menyedihkan yang bahkan belum pernah mendapatkan seorang gadis. Cerita kemudian kembali beralih kepada pria tua itu yang sama sekali tidak peduli dengan keadaan Zion. Dia malah terus mempermainkan Drake tersebut. Bahkan menyebutnya sebagai aib bagi semua bos monster karena bertarung dengan sangat memalukan. Karena terus dihina tanpa henti, Drake akhirnya kehilangan kesabaran dan mulai mengumpulkan energi untuk serangan napas berikutnya. Melihat itu, Dioden justru tersenyum karena tidak menyangka monster lemah ini masih memiliki serangan menarik yang disembunyikan. Semburan sihir yang telah terkonsentrasi itu kemudian melesat menembus udara, menghancurkan hampir semua yang dilewatinya dan semakin membesar semakin jauh jaraknya. Setelah beberapa saat, Crimson Drake akhirnya menghentikan serangannya. Ia yakin bahwa pria gila itu pasti sudah berubah menjadi debu. Namun ketika mendengar suara Dioden yang bertanya apakah dirinya sedang mencari seseorang, monster itu langsung sadar bahwa dirinya berada dalam masalah besar. Drake itu meraung kesakitan lalu membalikkan tubuhnya. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat Dioden sedang duduk santai di atas tubuhnya. Pedang pria tua itu tertancap sedalam 1 meter ke tubuhnya, sementara Dioden berkata bahwa dia sudah lama mencari makhluk sejenis ini. Pasalnya, dia membutuhkan jantung Crimson Drake agar krayon miliknya bisa berkembang. Sayangnya bagi monster itu, kematiannya memang sudah ditentukan untuk tujuan tersebut. Dengan itu, Dioden mendorong pedangnya semakin dalam sambil membiarkan energi sihir mengalir ke dalam tubuh Drake. Makhluk raksasa itu pun mengamuk kesakitan saat pedang tersebut menembus tubuhnya. Setelah menyerap jantung Crimson Drake, krayon mulai bersinar dengan aura merah tua yang sangat kuat. Dioden menatap pedangnya dengan penuh kepuasan, senang karena krayon kembali berhasil melampaui batasnya. Namun momen aneh antara pria tua itu dan pedangnya tiba-tiba terganggu oleh Zeon, yang bertanya kenapa dia berbicara dengan senjatanya sendiri seperti orang gila. Meski tingkahnya memang aneh, kekuatan pria tua itu tidak bisa diremehkan karena dia baru saja mengalahkan Crimson Drake seorang diri. Sementara itu, Dioden justru terkejut melihat bocah itu masih hidup. Zion kemudian menjelaskan bahwa dirinya hampir mati, tetapi berhasil kembali dari ambang kematian. Saat tanah runtuh dan tubuhnya terlempar jatuh ke bawah, dia tidak hanya pasrah menunggu kematian menjemputnya. Sebaliknya, dia menggunakan kemampuan manipulasi pasirnya untuk menciptakan bantalan pasir yang memperlambat jatuhnya. Berkat itu, dia berhasil selamat dari nasib buruk. Bahkan Zion sendiri tidak menyangka dirinya semakin mahir menghindari kematian setiap kali berada dalam situasi terburuk. Dia juga mengatakan bahwa terus dihantam gelombang kejut dari pria gila tertentu telah membuat refleksnya jauh lebih tajam. Dioden sedikit terkesan mendengarnya, tetapi sekarang ada masalah yang lebih penting. Pria tua itu tiba-tiba menarik baju Zeon seperti mengangkat anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Dia menjelaskan bahwa dungeon mulai runtuh setelah bosnya dikalahkan, jadi mereka harus segera keluar. Namun Zeon kebingungan karena tidak mengerti kenapa dia harus diangkat seperti barang belanjaan. Pria tua itu langsung tertawa keras seolah baru mendengar lelucon terbaik dalam hidupnya. Bukan karena ucapan Zeon lucu, tetapi karena apa yang akan terjadi berikutnya. Tanpa peringatan, dia melempar Zeon ke dalam celah hitam kecil yang tiba-tiba terbuka di depan mereka sambil santai berkata, "Sampai jumpa." Saat masih melayang di udara, Zeon mengeluarkan semua umpatan yang dia tahu dan menyebut Dioden lebih buruk daripada Park Man-ho. Beberapa saat kemudian, tubuhnya terpental keluar dari sisi lain melalui celah tersebut. Celah hitam itu terbuka dan membuat tubuh Zeon terlempar berguling-guling di atas pasir. Sambil memuntahkan pasir dari mulutnya dan masih kebingungan, Zeon bertanya di mana dia berada sekarang. Dioden dengan santai menjelaskan bahwa mereka sudah berada di permukaan. Setelah bos dungeon dikalahkan, retakan menuju luar akan terbuka sebagai jalan keluar. Mendengar itu, Zeon langsung mengeluh karena mereka sebenarnya bisa saja keluar dengan berjalan biasa, bukan dilempar seperti sampah. Dioden akhirnya kehilangan kesabaran dan menjelaskan satu hal.
Dia mengakui bahwa kemampuan pasir Zeon memang cukup berguna, tetapi dalam kondisi sekarang Zeon masih lebih tidak berguna daripada pisau tumpul. Karena itu, dia memberikan dua pilihan. Pertama, Zeon bisa pergi ke selatan menuju New Soul City dan tetap menjalani hidup sebagai orang biasa yang tidak berarti. Atau dia bisa memilih jalan yang lebih menarik. Di bawah bimbingannya, Zeon akan berubah dari orang bodoh menjadi orang bodoh yang jauh lebih kuat dan cepat. Zeon kebingungan mendengar tawaran itu dan bertanya apa maksudnya mengikuti Dioden, serta berapa lama proses tersebut akan berlangsung. Pria tua itu menjawab dengan jujur bahwa dia tidak tahu. Bisa berlangsung beberapa bulan, beberapa tahun, bahkan puluhan tahun. Bahkan dirinya sendiri tidak mampu memprediksi masa depan. Dihadapkan pada pilihan yang bisa mengubah seluruh hidupnya, Zeon hanya berdiri diam sambil mempertimbangkan keputusan. Dioden merangkum pilihannya dengan cara yang sangat kasar. Zeon bisa kembali ke kehidupan lamanya yang membosankan, atau memilih jalan yang hampir seperti mempercepat hidup dengan kemungkinan mati sebesar 99%. Zeon kemudian tertawa seperti orang gila dan bertanya apakah pria tua itu sudah kehilangan akal sehatnya. Dia lalu berpura-pura memiliki istana mewah untuk kembali, lengkap dengan tempat tidur nyaman, dan bertanya apakah Dioden benar-benar berharap dia meninggalkan semua itu hanya untuk mengikuti pria tua bau melewati gurun panas tanpa kepastian, terutama karena Dioden sendiri bisa saja mati kapan saja karena usianya. Pria tua itu hanya menjawab iya, menunjukkan bahwa memang itulah yang dia harapkan dari Zeon. Zeon kemudian berpura-pura menarik napas berat, seolah keputusan itu sangat menyakitkan baginya. Namun pada akhirnya, dia tetap setuju untuk mengikuti Dioden. Dia kemudian memberikan alasan yang terdengar meyakinkan, mengatakan bahwa setiap kali seseorang membuatnya kesal, dia harus menyelesaikan masalah itu saat itu juga. Namun dia mengakui bahwa sekarang dirinya masih terlalu lemah untuk membalas dendam. Dia bahkan mengatakan bahwa Dioden juga masuk dalam daftar orang yang ingin dia balas dendam. Lalu dia memuji kekuatan pria tua itu, mengatakan bahwa Dioden adalah orang terkuat yang pernah dia temui. Zeon bahkan meragukan dirinya akan menemukan seseorang yang lebih kuat darinya. Saat Zeon terus berbicara tentang keyakinan dan semangatnya, Dioden langsung memotongnya sambil mengejek apakah itu berarti dia yakin akan mati lebih cepat. Zeon membantahnya sambil mengepalkan tangan, menyatakan bahwa dia akan menjadi lebih kuat dari siapapun. Pria tua itu menjawab bahwa dengan sikap seperti itu, Zeon hanya sedang menuju jalan cepat menuju kuburan. Dia kemudian menyuruh Seon terus mengikuti sambil kembali memanggilnya bodoh, karena perjalanan mereka masih sangat panjang. Setelah waktu berlalu, Zeon sudah dipenuhi keringat dan hampir tidak mampu mengikuti kecepatan berjalan pria tua itu. Dia memanggil Dioden dan meminta berhenti sebentar, karena mereka sudah berjalan selama 6 jam. Dia terus berteriak meminta istirahat, tetapi pria tua itu sama sekali tidak peduli, dan terus berjalan dalam diam. Zeon kemudian mengeluh kepada dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia bukan anak muda yang sedang labil, lalu bertanya kenapa dirinya mengalami perubahan emosi seperti ini. Panas di sekitarnya terasa tidak tertahankan, hingga Zeon mulai membayangkan betapa tingginya suhu di gurun tersebut. Belum lagi pasir yang terus bergeser membuat setiap langkah semakin sulit, membuatnya khawatir akan tumbang karena kepanasan. Saat Zeon hampir menyerah, pria tua itu akhirnya menoleh kepadanya, seolah memang sedang menunggu momen tersebut. Dia menyebut Zeon bodoh karena bahkan tidak mampu memanfaatkan sebagian kecil dari kekuatannya sendiri. Saat Zeon terlihat kebingungan, pria tua itu mengingatkannya bahwa dia adalah pengguna manipulasi pasir. Namun anehnya, dia bahkan kesulitan berjalan di atas pasir, padahal seharusnya itu adalah hal paling mudah baginya. Zeon mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa dia baru saja membangkitkan kekuatannya beberapa hari lalu dan masih berada di peringkat F, tetapi Dioden langsung merasa kesal mendengarnya. Dioden kemudian bertanya apakah Zeon benar-benar berpikir bahwa semua orang terlahir sebagai peringkat S, sementara hanya dirinya yang tidak memiliki keuntungan apapun. Pria tua itu menarik kerah baju Zeon dan bertanya apakah dia berencana menyerah hanya karena merasa dirinya tidak diberkati sejak awal. Dia terus memarahinya hingga akhirnya kehilangan kesabaran dan menjatuhkan Zeon kembali ke pasir sambil menyuruh dia mencari tahu cara menggunakan kemampuannya sendiri. Dioden menyuruhnya memakai otaknya dan memahami kekuatannya, karena hanya dirinya yang paling mengenal kemampuan tersebut jika ingin melampaui batas dan menjadi lebih kuat. Saat Zeon mulai berpikir bahwa pria tua itu mungkin sebenarnya cukup masuk akal, Dioden tiba-tiba kembali berteriak dan mengancam bahwa Zeon akan mati jika tidak segera menemukan jawabannya. Zeon pun kembali mencoba dari awal dan memusatkan perhatian pada kemampuannya.
Hal pertama yang dia ketahui adalah jangkauan pasir yang bisa dia kendalikan hanya sekitar 5 meter. Dia kemudian menganalisis keadaan sekitar dan menyadari bahwa pasir di tempat itu hanya setinggi mata kaki. Jika dia bisa membuat pasir tersebut sekeras lantai, mungkin dia dapat menghemat lebih banyak energi saat bergerak. Zion mencoba memadat pasir hingga menjadi keras dan akhirnya berhasil. Berjalan di gurun panas pun tiba-tiba terasa jauh lebih mudah baginya. Namun tak lama kemudian, dia menyadari bahwa metode itu menghabiskan banyak mana dan mungkin tidak bisa bertahan lama. Zeon lalu beralih ke rencana kedua dengan mencoba memusatkan mana ke kedua kakinya. Ternyata cara itu juga berhasil dengan sangat baik. Melihat Zion yang tetap bersemangat dan terus mencoba berulang kali, pria tua itu diam-diam tersenyum. Karena teringat masa mudanya sendiri saat dia juga memiliki semangat yang sama. Meskipun Zion terus menyebut dirinya hanya seorang peringkat F. Dioden tetap yakin bahwa kemampuan pengendalian mana dan potensi Zeon seharusnya setidaknya berada di tingkat E atau D. Pria tua itu melihat bakat besar dalam diri bocah tersebut. Tiba-tiba Zion menemukan sesuatu yang baru dan langsung membuat keributan. Dia berlari menghampiri pria tua itu sambil berteriak bahwa selama ini dia hanya mengendalikan pasir yang menyentuh kakinya sehingga berjalan menjadi jauh lebih mudah. Saat mulai menjadi sombong dan bahkan menunjukkan jari tengah kepada pria tua itu sambil menantangnya melakukan hal yang sama, pria tua itu langsung memukul kepalanya. Dia menyuruh Zeon berhenti membuang waktu melakukan hal tidak berguna jika tidak ingin mati. Zeon langsung jatuh dan kehilangan kesadaran. Ketika bangun, dia mendapati wajah kotornya menempel di lantai pasir yang gelap. Sambil mengunyah dendeng, pria tua itu berkata bahwa dia senang bocah itu akhirnya bangun. Membawanya sampai ke tempat ini benar-benar merepotkan. Saat Zion mencoba duduk dan mengeluh karena seluruh tubuhnya dipenuhi luka, pria tua itu melemparkan sepotong dendeng kepadanya. Lalu dia menyuruh bocah itu mendengarkan baik-baik cerita dari masa mudanya. Menurutnya, masa itu adalah zaman yang indah. Saat itu, menjadi lemah tidak berarti langsung mati. Bahkan melindungi orang lemah dianggap sebagai kewajiban mulia bagi mereka yang memiliki kekuatan. Namun dunia seperti itu sudah lama hilang, dan jelas pria tua itu masih merindukannya. Cerita itu pun berakhir singkat. Pria tua itu menyuruhnya segera bangun jika tidak ingin mati. Kali ini Zeon hanya diam dan mendengarkan gurunya tanpa membantah. Tanpa diduga, pria tua itu kembali melemparkan sepotong dendeng kepadanya. Cerita masa lalu itu membuat Zeon sadar bahwa pria tua tersebut sebenarnya memiliki banyak kebijaksanaan. Meski terlihat seperti peninggalan zaman kuno yang sudah rapuh, Dioden menyimpan pengalaman puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Saat memperhatikannya makan, Zeon menyadari sesuatu yang menarik. Meski giginya sudah tua dan usang, pria itu tetap bisa memakan dendeng tanpa kesulitan. Dari pengamatan sederhana, dia akhirnya memahami caranya. Bukannya langsung menggigitnya, dendeng harus dilunakkan terlebih dahulu menggunakan air liur sebelum dimakan. Itulah cara yang tepat menikmati makanan kering di gurun tandus seperti ini. Zion mulai merasa bahwa pria tua itu bukan sekadar memberinya makanan, tetapi perlahan mengajarinya cara bertahan hidup sendiri, seperti mengajarkan seseorang cara memancing daripada hanya memberinya ikan. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan di bawah langit malam. Sepanjang perjalanan, Zeon terus meminta tambahan dendeng kepada gurunya, tetapi pria tua itu hanya menyuruhnya diam. Beberapa waktu kemudian, udara dingin mulai menusuk tubuhnya hingga dia terus bersin tanpa henti. Seluruh tubuhnya gemetar seperti mesin yang bergetar di tengah malam gurun yang membeku. Sementara itu, pria tua tersebut justru terlihat santai seolah sedang berjemur di pantai, sama sekali tidak terpengaruh. Di sisi lain, Zeon masih tidak habis pikir mengapa pria gila ini selalu berbicara dengan pedangnya. Kemudian rasa haus mulai menyerang dan Zion meminta air. Namun Dioden sama sekali tidak peduli dan menghabiskan semua air itu sendirian. Melihat hal tersebut, Zion benar-benar kesal, terutama karena gurunya yang pelit itu bahkan tidak berniat berbagi. Meski begitu, dia sadar bahwa pakaiannya tidak cukup untuk membantunya. Berbeda dengan pria tua itu, dia tidak bisa memeras embun dari kain longgar untuk diminum. Namun dia tetap berjongkok dan mulai menjilat tetesan embun kecil yang menempel di tubuhnya sendiri. Seperti anak anjing yang putus asa, dia rela melakukan apapun demi mencapai tingkat gurunya. Melihat itu, pria tua tersebut menyebutnya pikun. Namun Zion membantah bahwa dirinya bukan pikun, melainkan hanya orang bodoh yang bangga. Mengabaikan omong kosongnya, Dioden menyuruhnya diam dan fokus merasakan keadaan sekitar. Masih tidak mengerti seperti biasa, Zion akhirnya terdiam dan mulai mencoba mendengarkan. Setelah beberapa saat, dia mulai merasakan getaran samar di sekelilingnya. Perlahan, dia menyadari bahwa getaran itu datang dari berbagai arah.
Bahkan sebelum sempat berkedip, dia melihat ratusan mata bercahaya telah mengepung mereka. Makhluk yang mengelilingi mereka adalah binatang buas ganas yang siap mencabik apapun dengan taringnya. Hornet hyena biasanya aktif di malam hari, tetapi sialnya mereka terjebak di luar saat fajar tiba. Ketika para monster itu memperlihatkan taring dan bersiap mencabik tubuhnya, lelaki tua itu bertanya apakah dia mampu mengatasinya atau masih membutuhkan bantuan ayahnya. Sepertinya kegilaan lelaki tua itu mulai menular kepadanya. Dia hanya tertawa dan menjawab bahwa dirinya tidak membutuhkan bantuan dari lelaki tua berdebu seperti itu. Pertama, dia membentuk sebuah peluru pasir dan menembakkannya lurus menembus salah satu hornet hyena. Kemudian, dia menciptakan duri-duri besar dari pasir yang mengeras, membentuk zona mematikan yang akan membunuh siapapun yang masuk ke dalam jangkauannya. Namun, semakin lama pertarungan berlangsung, rasa lelah mulai menguasai tubuhnya. Dia berteriak frustrasi karena merasa seperti terjebak dalam mode zombie tanpa akhir di COD. Rasa sakit membakar dadanya hingga dia hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh. Dia menyadari bahwa dirinya bisa mati karena kehabisan mana sebelum para monster itu berhasil menghabisinya. Hal itu membuatnya sadar bahwa kekuatan besar saja tidak cukup. Dia membutuhkan cara bertarung yang lebih cerdas. Sambil memanggil kembali peluru pasir di tangannya, dia mulai berpikir keras tentang cara menggunakan energinya dengan lebih efisien. Namun pikirannya terhenti ketika seekor hiena menerjang dan menggigit lengannya dengan kuat. Entah bagaimana, dia berhasil melepaskan gigitan tersebut. Tetapi luka yang diterimanya sangat parah. Lengannya berlubang-lubang seperti tubuh SpongeBob. Meski begitu, luka tersebut justru memberinya sebuah pencerahan. Lubang-lubang itu mengajarkannya cara paling efisien dalam menggunakan manipulasi pasir. Dia berdiri diam sambil menyusun rencana berikutnya. Sementara kawanan hiena menyerbu dengan rasa lapar dan siap mencabik tubuhnya. Tepat sebelum mereka mencapai dirinya, dia melepaskan teknik barunya. Ratusan duri pasir yang sangat tipis namun tajam tiba-tiba muncul dari tanah secara bersamaan. Duri-duri itu menembus setiap monster dan mengubah seluruh kawanan hiena menjadi sate daging. Sang penjahat tertawa terbahak-bahak seperti gurunya. Melihat musuh-musuhnya tumbang hanya dengan satu serangan bersih terasa jauh lebih memuaskan daripada menghancurkan kepala mereka. Membuang-buang mana dalam pertarungan adalah cara tercepat untuk mempercepat kematian. Sebaliknya, jebakan duri miliknya yang mampu membuat lubang bersih pada target adalah bentuk efisiensi sempurna. Dibandingkan dirinya, lelaki tua itu bertarung jauh lebih lambat karena menghadapi musuh satu persatu secara langsung. Para hiena menggigit dan mencengkeram kedua lengannya. Namun, si gila itu hanya tertawa seolah gigitan tersebut hanyalah sebuah pijatan ringan. Setelah puas bermain-main, tatapan ganas muncul di matanya saat akhirnya dia mulai serius. Begitu Zion melihat ekspresi gila tersebut, dia langsung memahami apa yang akan terjadi. Dia bersiap menghadapi kegilaan lelaki tua itu sekali lagi. Dengan senyum menyeramkan, lelaki tua itu memerintahkan krayon untuk memusnahkan semua musuhnya. Dalam sekejap, kekuatan ledakan besar muncul dan menghasilkan gelombang kejut yang menerbangkan pasir serta para monster di sekitarnya. Anak itu nyaris selamat dengan melindungi dirinya menggunakan dinding pasir, sementara para hiena terpental jauh seperti bola meriam. Ketika semuanya akhirnya kembali tenang, dia hanya berdiri terpaku karena tidak percaya. Pusat ledakan dan jejak kehancuran yang terbentang di depannya membuatnya benar-benar kehilangan kata-kata. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apakah Dioden masih bisa disebut manusia, karena tidak mungkin orang biasa melakukan hal seperti itu tanpa menggunakan sebuah skill. Di saat yang sama, dia menyadari bahwa bersikap sombong di hadapan monster seperti ini adalah cara cepat menuju kematian. Sementara itu, Dioden mulai batuk hebat karena tersedak debu yang dia ciptakan sendiri. Memanfaatkan kesempatan itu, pemimpin Hornet Hyena menerjang dan menusukkan tanduk bermuatan petir ke tubuhnya. Terkejut karena serangan mendadak itu, lelaki tua tersebut melihat ke bawah dengan bingung. Bertanya-tanya mengapa monster itu memiliki medan sihir di sekeliling tubuhnya. Jelas sekali dia telah meremehkan monster ini, karena kekuatannya setidaknya sudah mencapai peringkat B. Melihat lelaki tua itu berada dalam bahaya, Zion panik dan berteriak memperingatkannya, namun ternyata kekhawatiran itu sama sekali tidak diperlukan. Dioden dengan santainya menggenggam tanduk hiena tersebut, seolah benda itu miliknya sendiri, bahkan tidak peduli dengan aliran petir yang menyambar tubuhnya. Otak sang protagonis langsung mengalami error 404 karena tidak mampu memahami kejadian gila yang dia saksikan. Bahkan sang pemimpin hiena pun merasa aneh dan mundur. Ketika melihat lelaki tua itu menikmati aliran listriknya seperti sedang dipijat untuk meredakan otot yang pegal.
Setelah menikmati pijatan tersebut, dia memberitahu makhluk malang itu bahwa waktunya sudah berakhir. Dia melompat ke arah sang pemimpin hiena dan menghujamkan pedangnya dalam-dalam ke tubuhnya. Darah pun berceceran di seluruh medan pertempuran. Melihat hal itu, Zion sadar bahwa selama ini dirinya bodoh karena selalu mengkhawatirkan lelaki tua tersebut. Setelah pertarungan selesai, mereka mulai mengambil berbagai material berguna dari tubuh Hornet Hyena. Dengan mengenakan kulit sang pemimpin, anak itu bertanya kepada Dioden kapan mereka akhirnya akan pergi. Dia terkejut ketika melihat lelaki tua itu bahkan mengambil tanduknya, lalu menjelaskan bahwa tanduk tersebut adalah material berharga untuk membuat senjata berbasis petir. Tiba-tiba lelaki tua itu melemparkan sebuah belati kepadanya. Dengan memberikan senjata untuk berburu, dia menegaskan bahwa mulai sekarang anak itu harus mencari makanannya sendiri. Tidak ada lagi makanan gratis. Karena daging Hornet Hyena sebagian besar beracun, satu gigitan yang salah bisa membunuhnya. Hanya bagian otot di sisi tubuhnya yang aman untuk dimakan. Saat Dioden dengan santai memotong dagingnya sendiri, dia melihat anak itu hanya berdiri menatap kosong. Dia langsung memarahinya agar berhenti bengong. Jika ingin bertahan hidup, dia harus segera bergerak dan mencari makanan sendiri sebelum matahari terbit. Setelah itu, anak kita mulai mengambil daging sendiri hingga akhirnya matahari mulai muncul. Kini dia terlihat jauh lebih berpengalaman dibanding sebelumnya, meskipun dia masih belum memiliki sumber air yang layak. Namun setidaknya dia sudah menyimpan banyak daging di dalam tasnya. Selain itu, kemampuan berjalan di atas pasir miliknya membuat perjalanan di siang hari terasa jauh lebih mudah. Mulai merasa percaya diri, dia mengejek lelaki tua itu dan bertanya apakah dia kesulitan berjalan serta iri dengan kemampuan kecil miliknya yang terlihat keren. Kali ini dia berhasil menghindari pukulan lelaki tua itu dan bahkan menjulurkan lidahnya seperti bocah menyebalkan. Namun, pukulan kedua yang diperkuat oleh krayon langsung membuatnya sadar kembali. Sambil memuntahkan pasir dari mulutnya, Dioden berkata dengan datar bahwa punggungnya sudah sangat sakit dan trik berjalan murahan tidak membuatnya menjadi istimewa. Zeon hanya menggerutu bahwa dirinya tadi cuma bercanda. Dia memang sudah kehausan dan sekarang mulutnya malah penuh pasir kering. Kemudian dia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Mulutnya ternyata tidak sekering tadi dan udara di sekitarnya terasa sedikit lebih lembab. Sesaat dia mengira dirinya hanya berhalusinasi, tetapi ekspresi wajah Dioden memastikan bahwa semua itu benar-benar nyata. Di balik bukit pasir di depan mereka, terdapat sesuatu yang selalu diimpikan para pengelana gurun, yaitu sebuah oasis di tengah gurun. Saat menaiki bukit pasir tersebut, Zion mulai berteriak kegirangan ketika dia akhirnya bisa melihat sebuah danau secara langsung dengan matanya sendiri. Tanpa memedulikan peringatan apapun, dia langsung meluncur menuruni pasir karena sangat ingin merasakan air segar yang menyegarkan tubuhnya. Lelaki tua itu hanya mendecakkan lidah dengan kecewa, tetapi tidak menghentikannya. Sang pahlawan langsung berlari menuju tepi danau. Lalu dia mencelupkan kepalanya ke dalam air, membiarkan kulitnya yang kering menyerap kelembapan yang sangat dibutuhkan. Dia memejamkan mata dan membiarkan pikirannya melayang. Sejak tiba di tempat ini, dia terus terjebak dalam panasnya gurun yang membakar. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, tubuhnya bisa merasakan kesejukan. Namun tiba-tiba dia tersadar ketika melihat cahaya terang yang muncul jauh di dalam dasar danau. Zion mulai merasa mengantuk saat terus menatap cahaya itu, seolah terpesona olehnya. Tiba-tiba Dioden memanggil namanya dan berlari menuruni lereng dengan kecepatan penuh. Namun, sang pahlawan tetap tidak bergerak karena masih terpaku. Di saat-saat terakhir, lelaki tua itu berhasil menariknya keluar tepat sebelum tubuhnya berubah menjadi makanan monster ikan tersebut. Setelah melempar Zeon ke tanah, Dioden melompat ke udara dan menghadapi monster ikan itu secara langsung. Dengan satu tebasan pedang yang bersih, dia langsung mengalahkan makhluk besar itu dalam sekejap. Sementara itu, anak kita hanya bisa melihat kejadian tersebut, tetapi dia malah teralihkan oleh pelangi yang muncul di atas oasis. Lelaki tua itu menyeret ikan raksasa tersebut keluar dari air dan menjelaskan bahwa makhluk itu adalah Set Angler. Ikan tersebut menggunakan cahaya di kepalanya untuk menghipnotis mangsa sebelum melahap mereka. Ekspresi wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah serius. Lalu dia langsung menghentikan sikap ceroboh anak itu dengan keras. Lelaki tua itu kemudian memarahinya karena melupakan semua pelajaran yang telah diberikan dan mulai bertindak terlalu gegabah. Dioden melanjutkan bahwa orang bodoh yang bertindak sembrono seperti dirinya selalu menjadi yang pertama mati di lingkungan gurun yang keras dan tanpa ampun. Leon hanya bisa menjawab iya sebagai tanda mengerti, membuat lelaki tua itu menghela napas.
Melihat muridnya akhirnya mendengarkan untuk sekali ini, dia berhenti membahasnya dan menyuruhnya mulai menguliti monster tersebut. Saint Angler adalah monster sihir peringkat C, dan kulit bagian perutnya merupakan material sempurna untuk membuat jubah. Anak itu merasa bingung dan bertanya, apakah lelaki tua itu benar-benar membutuhkan jubah yang hampir membuatnya kehilangan kesabaran. Karena sudah mencapai batas kesabarannya menghadapi kebodohan hari ini, dia mulai mengejek anak itu dan menyebutnya lebih bodoh daripada bintang laut tanpa otak. Sang pahlawan kembali mengalami kejadian kocak dengan darah keluar dari telinganya, lalu buru-buru meminta maaf sambil tersenyum gugup. Lelaki tua itu melanjutkan bahwa meskipun ikan tersebut sudah mengalami banyak mutasi, bentuknya masih mirip dengan spesies yang pernah hidup di bumi. Dia menyuruh Zeon memperhatikannya baik-baik, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat ikan sungguhan. Anak itu pun menyimpulkan bahwa ikan ternyata sangat mengerikan, lalu mulai menguliti monster tersebut. Melihat betapa buruknya cara dia menangani pekerjaan itu, Dioden menyuruhnya berhenti memperlakukan ikan itu seperti sedang memijat neneknya sendiri. Namun, sang pahlawan hanya menyuruhnya mengurus urusannya sendiri. Meski begitu, dia kembali fokus pada pekerjaannya. Dia menyadari bahwa kulit ikan ini terlalu keras untuk dipotong dengan pisau biasa. Zeon kemudian mengalirkan mana ke dalam pisaunya, membuat bilah tersebut menjadi lebih tajam agar mampu menembus kulit yang keras itu dengan mudah. Dia menggunakan pisau tersebut untuk mengikis sisik ikan dan mengubahnya menjadi jarum-jarum kecil. Untuk benangnya, dia memutuskan menggunakan urat yang menghubungkan daging dengan tulang. Meskipun semua idenya terdengar seperti layak mendapatkan penghargaan Oscar, hasil akhirnya justru berubah menjadi jubah yang berantakan. Sambil bersandar di atas tubuh ikan yang sudah mati, lelaki tua itu mengejeknya karena menyia-nyiakan hasil buruan bagus untuk sesuatu yang tidak berguna. Namun anak itu tidak menyerah dan memutuskan mencoba lagi karena dia masih memiliki banyak material tersisa. Beberapa jam kemudian, dia akhirnya berhasil. Dia mengangkat sebuah jubah yang sudah selesai dibuat dan kali ini hasilnya benar-benar terlihat layak. Zeon mulai terlalu percaya diri dan berkata bahwa dia mungkin bisa menjual jubah-jubah ini untuk mendapatkan keuntungan, bahkan membuka toko jahit sendiri. Lelaki tua itu memanggil namanya, membuat Zeon langsung bereaksi dan berteriak bahwa dia tidak akan menyerahkan jubah tersebut. Namun, Dioden ternyata hanya menyuruhnya berhenti bermain-main sambil mengangkat sebuah organ besar berbentuk kantong yang masih meneteskan darah. Dia menyuruh anak itu mulai memakan kantong empedu tersebut, karena benda itu adalah obat langka dengan khasiat luar biasa. Zeon mencoba membantah, tetapi lelaki tua itu memastikan ketakutannya bahwa dia akan mati jika menolak. Kemudian dia menjatuhkan organ berat itu ke tangan Zeon sambil mengeluh bahwa lengannya sudah lelah. Melihat gumpalan menjijikan di hadapannya, sang pahlawan sempat ragu sejenak. Namun, dia akhirnya mulai memakannya seperti orang yang kelaparan. Meskipun rasanya lebih pahit daripada jus jeruk setelah menggosok gigi, dia terus menelannya karena tidak ingin dipukuli sampai mati. Anehnya, setelah beberapa gigitan, dia merasa rasa laparnya masih belum hilang dan terus memakan lebih banyak lagi. Saat akhirnya dia menghabiskannya, lelaki tua itu memperingatkannya bahwa sekarang waktunya tubuhnya mulai terbakar. Ucapan itu membuat Zeon terkejut dan bertanya-tanya apa maksud lelaki tua tersebut. Sesaat kemudian, tenggorokannya terasa mengencang hingga dia mulai tersedak. Di dalam tubuhnya, rasanya seperti ada reaktor panas yang meledak. Seluruh tubuhnya kehilangan kendali ketika panas luar biasa mulai menyebar ke segala arah. Dia berteriak kesakitan karena rasa sakit yang tidak tertahankan, sementara lelaki tua itu menyuruhnya berhenti bertingkah seperti anak kecil. Lelaki tua itu kemudian mulai berbicara panjang, mengatakan bahwa segala sesuatu dalam hidup seperti oasis ini, di mana semuanya akan menghilang seolah tidak pernah ada. Dia menjelaskan bahwa Saint Angler akan terlahir kembali, menjaga keseimbangan siklus kehidupan. Sebelum dia bisa melanjutkan ceramahnya, anak itu memotong dan menyuruhnya berhenti dengan cerita emosional yang berlebihan lalu membantunya. Bahkan ketika melihat anak itu menggeliat di tanah seperti cacing yang terkena garam. Dia sama sekali tidak melakukan apapun. Dia hanya pergi tidur begitu saja. Keesokan harinya, Zeon akhirnya membuka matanya dan melihat ke arah kamera. Lalu dia melihat lelaki tua itu sedang menatapnya dengan senyum menyeramkan. Hal itu hampir membuat jiwanya keluar dari tubuh dan dia berteriak memarahi lelaki tua itu karena hampir membuatnya terkena serangan jantung. Mereka kemudian saling melempar beberapa ucapan ramah sebelum lelaki tua itu bertanya bagaimana kondisi si tubuhnya sekarang. Saat itu, Zeon baru menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah dalam tubuhnya.
Tubuhnya terasa jauh lebih ringan, ototnya terasa lebih kuat, dan mana di dalam tubuhnya hampir terasa meluap. Untuk menguji kekuatan barunya, dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi, karena rasanya seperti baru saja mendapatkan serum prajurit super. Lelaki tua itu menjelaskan bahwa semua itu terjadi karena kantong empedu milik ikan tersebut. Dia mengatakan bahwa organ itu seperti item curang untuk bertahan hidup di gurun karena mampu membuat seseorang menjadi jauh lebih kuat. Benda itu sangat berharga, sehingga Zion merasa tidak enak karena diperbolehkan menggunakannya. Dioden mengabaikan hal itu dan berkata bahwa dia hanya memberikannya karena anak itu terlalu lemah dan tidak ingin perjalanan mereka terhambat olehnya. Zion membantah bahwa dirinya terkadang juga berguna, tetapi lelaki tua itu menyuruhnya diam dan mulai makan karena mereka tidak akan pergi sebelum ikan itu benar-benar habis. 4 hari kemudian, mereka akhirnya berhasil menghabiskan Saint Angler hingga yang tersisa hanyalah tulang-tulang bersih. Lelaki tua itu kemudian berkata bahwa sudah waktunya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa hari kemudian, angin berdebu yang sangat kuat mulai menerpa mereka, menandakan bahwa badai pasir telah dimulai. Berkat kekuatan barunya, anak itu tidak terlalu terpengaruh oleh badai tersebut. Bahkan dia terkejut melihat lelaki tua itu masih memiliki stamina cukup untuk terus berjalan tanpa melambat sedikit pun. Dioden juga tidak berbicara selama berhari-hari, membuat Zion bertanya-tanya apakah lelaki tua itu sedang mengalami semacam masa menopauses. Mereka sudah berjalan selama 2 minggu, hingga membuatnya mulai bertanya apakah lelaki tua itu benar-benar tahu tujuan mereka. Tepat saat itu, seekor monster semut raksasa muncul di belakang Zeon. Namun dia langsung merespons dengan serangan sinar pasir. Dia bertanya-tanya seberapa jauh lagi mereka harus berjalan. Namun kemudian dia menyadari bahwa monster semut itu masih hidup. Hal tersebut menarik perhatiannya karena dia mengakui bahwa makhluk itu ternyata lebih kuat dari perkiraannya. Awalnya dia berharap bisa melewati perjalanan ini tanpa masalah, tetapi keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya. Dengan kemampuan pasirnya, dia merasakan ada lebih banyak semut yang mendekat. Akhirnya dia memutuskan untuk menghadapi mereka secara langsung. Dia menghantamkan tangannya ke dalam pasir, lalu memaksa para semut muncul ke permukaan hingga mereka mulai mengepungnya. Sedikit bosan karena terus menghabisi gerombolan semut tanpa henti, Zion terus menembakkan serangan pasirnya kepada mereka. Tekniknya terlihat berkembang pesat hanya dalam waktu singkat. Jika dipikir-pikir, hari-hari dengan badai pasir ternyata sangat menguntungkan bagi kekuatannya. Pasalnya, persediaan amunisi pasir hampir tidak terbatas dimanapun dia berada. Namun, kecepatan perjalanan lelaki tua itu tuh benar-benar tidak kenal ampun. Dia tidak pernah melambat sedikit pun, sementara membiarkan anak bodoh itu mengurus para pengganggu yang tertinggal. Zion mengeluh tentang tidak adanya sedikit pun rasa kepedulian dari lelaki tua tersebut. Tidak heran jika lelaki tua itu masih sendirian di usia tuanya. Sambil terus khawatir apakah Dioden bisa mendengar semua hinaannya, Zion kemudian merasakan sesuatu yang mengganggu dalam jangkauan deteksi 10 meternya. Dia selalu waspada dan tidak pernah menurunkan kewaspadaannya. Hal itu membuatnya bisa langsung bereaksi setiap kali monster sihir muncul. Namun kali ini berbeda, sesuatu yang dia rasakan membuat bulu kuduknya berdiri. Yang dia deteksi bukan sekadar monster, melainkan wujud nyata dari teror. Pasukan serangga itu muncul secara tiba-tiba tanpa peringatan. Dia menoleh ke arah lelaki tua itu untuk meminta bantuan, mengakui bahwa situasi ini berada di luar kemampuannya. Namun Dioden hanya menatapnya lalu duduk santai untuk menonton. Jika memiliki popcorn, dia mungkin sudah menikmati pertunjukan ini sambil ngemil. Zeon sadar tidak akan ada bantuan yang datang. Lagi pula, dia tidak bisa terus meminta bantuan lelaki tua itu setiap kali menghadapi kesulitan. Mustahil lelaki tua itu tidak merasakan apa yang akan terjadi. Ini adalah sebuah ujian, semacam misi untuk mengukur kemampuannya. Entah jumlahnya 1.000 atau 10.000, serangga tetaplah serangga. Karena itu, dia membentuk bola pasir berputar dan menjebak seluruh pasukan semut di dalamnya. Namun, mempertahankan bentuknya ternyata sangat sulit. Keadaannya semakin buruk ketika gelombang semut baru muncul dan mengganggu konsentrasinya. Kepercayaan diri Zion langsung runtuh saat tubuhnya terseret seperti kantong sampah. Dia bahkan mencoba menantang para semut untuk bertarung 1 lawan 1 seperti seorang pria, bukan menyerangnya bersama-sama. Provokasinya sama sekali tidak berguna. Mereka tetap mengerumuninya seperti dia adalah makanan paling lezat di gurun. Untungnya, dia menemukan celah untuk melakukan operasi jantung. Dia mengeraskan pasir di bawah kakinya.
lalu menggunakannya sebagai pijakan untuk terbang. Namun, meski sudah mendapatkan posisi lebih tinggi, para semut tetap menemukan cara mengejarnya dengan membentuk bukit semut raksasa. Dengan putus asa, dia terbang semakin tinggi untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas terhadap situasi. Zion mengira dirinya akan aman di atas sana, tetapi dia benar-benar salah. Siapa sangka semut raksasa bisa membentuk sesuatu yang jauh lebih besar, bahkan bukit semut yang sangat besar dengan cara menghubungkan tubuh mereka satu sama lain. Dia hampir kehilangan akal ketika seekor sandflyer berhasil dihentikan di tengah penerbangan. Suara jeritan para serangga itu terdengar mengerikan saat mereka mencengkeram kaki Zeon, seolah hidup mereka bergantung padanya. Butuh waktu bagi Zion untuk akhirnya bangkit kembali. Dia terengah-engah mencari napas sambil memuntahkan darah akibat benturan tersebut. Saat dia melihat ke atas, lelaki tua itu masih menontonnya dengan ekspresi datar tanpa sedikit pun rasa tertarik. Sikap acuh tak acuh itu justru memberinya semangat tambahan untuk terus bertahan. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu melewati ujian ini. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, Dioden menunjukkan reaksi positif. Dia menyukai semangat anak itu, meskipun dia masih tetap seorang idiot. Di dunia yang hancur dan hanya dipenuhi pasir ini, kemampuan Zion adalah sebuah berkah luar biasa. Bagaimanapun dia bisa saja menggunakan kekuatan itu untuk menjalani hidup mewah dan nyaman. Namun hal itu hanya akan berakhir sebagai kehidupan dangkal tanpa makna. Orang-orang berpikiran sempit itu hanya terobsesi mengejar ilusi. Mereka bahkan tidak memahami alasan dunia ini berubah menjadi seperti sekarang. Seorang Awakened seharusnya menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan kemampuan mereka hingga batas tertinggi. Kekuatan ini bukan untuk menciptakan prajurit bias yang dibuat seperti produk pabrik. Dioden mungkin adalah salah satu dari sedikit orang yang masih mengingat semuanya. Sementara sebagian besar orang telah melupakan tragedi yang mengguncang fondasi dunia 100 tahun yang lalu. Saat itu, Dioden adalah seseorang yang benar-benar tidak berguna. Dia bahkan sudah kehilangan hitungan berapa banyak orang yang mati sia-sia tepat di depan matanya. Rekan-rekannya, tetangganya, bahkan keluarganya sendiri menjadi korban dari bencana tersebut. Namun, kehilangan yang paling menyakitkan adalah kematian putrinya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan ketidakberdayaan yang begitu besar. Dia kehilangan semua orang yang berarti baginya, sementara dirinya hanya membeku seperti orang bodoh. Tetapi anak bernama Zion ini berbeda. Dia tidak pernah menyerah, bahkan ketika keadaan sangat tidak menguntungkan baginya. Dia mungkin memiliki potensi untuk menjadi apapun yang dia inginkan, selama dia cukup gila untuk terus terjun ke medan bahaya dan melewati batas antara hidup dan mati. Dengan terus berdiri di garis tipis antara kehidupan dan kematian, seseorang pasti akan berkembang dengan kecepatan luar biasa. Dengan ekspresi seperti orang yang sudah kehilangan kewarasannya, Zion justru tertawa di hadapan pasukan semut tersebut. Di tengah pertarungan, dia menciptakan sebuah teknik baru berupa misil pasir bertekanan tinggi, sebuah penemuan yang sederhana dan kasar. Namun daya hancurnya benar-benar bukan main-main. Setiap misil yang dia tembakkan berisi pasir yang dipadatkan bersama gravitasi, angin, dan seluruh energi yang mampu dia gunakan. Hasilnya menjadi jauh lebih besar daripada sekadar gabungan kekuatan tersebut menciptakan sinergi sempurna yang meningkat daya hancurnya berkali-kali lipat. Para semut gagal membunuhnya sebelum dia berhasil beradaptasi. Sekarang giliran mereka yang akan dibantai. Dioden tersenyum melihat bocah itu begitu bersemangat dengan penemuan kecilnya. Saat Zion selesai menghujani para serangga itu dengan serangannya, medan di sekitarnya telah berubah drastis dengan banyak lubang besar akibat ledakan. Dia merasa sangat puas dengan hasilnya. Ini adalah sesuatu yang pantas dirayakan. Zion terlalu bersemangat ingin membanggakan kemenangannya kepada lelaki tua itu, hingga dia tidak menyadari ancaman yang datang dari sisi tubuhnya. Semut terbesar dalam koloni akhirnya muncul dan berhasil mencengkeram tubuhnya dengan rahang kuat. Makhluk itu mendekat tanpa menghasilkan suara sedikit pun. Tidak mungkin serangga seperti ini mampu menggunakan skill penyamaran tingkat tinggi. Namun, sensasi asing yang dia rasakan di dalam tubuhnya membuat semuanya menjadi jelas. Tubuhnya ditarik dari tanah. Dia telah terkena racun. Perlahan, kendali terhadap mananya mulai menghilang. Racun itu pasti menghalangi titik-titik mana yang baru terbentuk di dalam tubuhnya. Dalam kondisi terbatas dan kehilangan kekuatan, dia hanya bisa mengumpat. Namun semut raksasa itu tidak peduli dengan ocehannya. Bagi monster itu, dia hanyalah mangsa lain yang harus diburu. Ketika Zion kembali sadar, dia mendapati dirinya berada jauh di dalam terowongan bawah tanah yang dipenuhi musuh bebuyutannya. Ini adalah sarang semut.
Begitu merasakan bahwa makanan telah tiba, larva-larva dalam koloni itu mulai merayap mendekati manusia yang sudah tidak bisa bergerak. Suara jeritan mereka yang menusuk telinga dan bentuk tubuh asingnya benar-benar mengerikan. Setelah memastikan bahwa Zion tidak lagi menjadi ancaman, para larva mulai merayap di seluruh tubuhnya dan bersiap mencicipi dagingnya. Makhluk kecil itu cukup kuat untuk menembus kulit dan menggigit apapun yang ada di bawahnya. Meskipun menjadi hidangan utama dalam pesta menjijikan itu, Zion tidak mampu menggerakkan satu otot pun. Jika terus begini, dia akan dimakan hidup-hidup. Perlahan ketika pandangannya mulai menggelap, dia melihat seluruh kehidupannya terlintas di depan mata. Apa yang dia lihat dalam perjalanan menyedihkan menuju masa lalu, itu membangkitkan sesuatu jauh di dalam dirinya. Zion berhasil mendapatkan kembali sebagian tekadnya untuk melawan racun dan menghancurkan salah satu parasit yang mencoba memakan tubuhnya. Melihat mangsa yang seharusnya sudah tidak bergerak kembali melawan, para semut yang mengawasi pesta itu langsung bereaksi. Dia bahkan menertawakan dirinya sendiri karena berani memejamkan mata seperti seorang pengecut. Hidup memang benar-benar tidak adil. Kilas balik seluruh hidupnya bahkan tidak menunjukkan satupun kenangan yang indah. Bagaimana mungkin dia menerima kematian seperti pecundang? Pengalaman hampir mati itu tampaknya telah mendorongnya melewati batas dan meningkatkan tanda pada lengan bawahnya. Dengan mengakses pasir di bawah kakinya, dia langsung menghancurkan seluruh larva menjijikan di sekitarnya menggunakan ledakan duri pasir. Pasukan semut mulai panik. Mangsa yang seharusnya menjadi makanan gratis kini berubah menjadi ancaman. Karena sekarang, Zion sudah kembali berdiri dengan puluhan misil pasir bertekanan yang melayang mengelilinginya. Dia melihat lengan bawahnya dan menyadari bahwa peringkatnya telah meningkat. Kenaikan peringkat itu memberinya kemampuan membersihkan racun, memulihkan stamina, serta meningkatkan kapasitas mana yang sudah meluap di dalam tubuhnya. Garis pasir kedua pada tandanya adalah hasil dari kerja keras tanpa henti selama beberapa hari terakhir bersama lelaki tua itu. Mulai dari kekuatan murni hingga kapasitas mana, semuanya sudah berada di tingkat yang jauh berbeda dibanding kemampuan peringkat F miliknya dulu. Namun, meski memiliki seluruh misil pasir yang bisa dia gunakan, dia tetap tidak mampu memberikan satu goresan pun pada Ant Queen. Serangga raksasa itu langsung membalas dengan menyerangnya menggunakan banyak kaki yang bergerak sangat cepat. Serangan sederhana namun kuat itu mampu menghancurkan batu hingga berubah menjadi pasir. Zion terus melancarkan rentetan serangan pasirnya. Tetapi cangkang keras sang ratu benar-benar tidak bisa ditembus. Pada titik ini, bahkan membuat sedikit penyok pada lapisan hitam tubuhnya saja sudah cukup baginya. Pertahanan sang ratu benar-benar luar biasa. Setelah beberapa percobaan sia-sia, Zion akhirnya menerima kenyataan bahwa misil pasirnya tidak akan berhasil, sekuat dan sepadat apapun serangan itu. Kalau begitu, dia harus memikirkan ulang seluruh strateginya. Pasti ada cara untuk menghancurkan armor yang tampaknya tidak bisa dihancurkan. Menghancurkan atau menusuknya sudah tidak mungkin dilakukan. Mungkin dia bisa mencoba merobek cangkang keras itu secara langsung. Untuk melakukan itu, Zeon mengendalikan setiap butir pasir yang bisa dia kuasai dan menyelimuti seluruh tubuh sang ratu. Dalam pikirannya, dia membayangkan gerakan merobek yang kuat, memutar dan mengupas seluruh cangkang keras tersebut dari tubuh aslinya. Serangan itu berhasil membuat sang ratu menjerit kesakitan. Sebagai balasan atas usaha brutal Zion untuk membuka pakaian seorang ratu, sang ratu mulai mengumpulkan mana murni di rahangnya. Dia tidak berusaha menghentikan tarikan Zion, melainkan menyiapkan serangan jarak jauh yang mengerikan. Ternyata Zion bukan satu-satunya orang gila di dalam sarang semut ini. Mana yang terkumpul menghasilkan gelombang frekuensi tinggi yang membuat telinganya berdarah. Jika terus begini, tekanan tersebut bisa membuat otaknya meledak. Pertarungan sederhana yang sebelumnya terjadi berubah menjadi duel ketahanan mental dan kemampuan menahan rasa sakit. Dioden menganggap rencana gila Zeon untuk merobek cangkang ratu adalah langkah yang bagus. Siapa sangka pemimpin koloni ini masih menyimpan kejutan lain. Dengan darah mengalir dari telinga dan matanya, anak itu justru menyambut tantangan tersebut. Meskipun kemungkinan mati sangat besar, baginya semuanya sederhana. Siapa yang mati lebih dulu adalah pihak yang kalah. Anak ini benar-benar memiliki sifat keras kepala luar biasa. Kebuntuan menyakitkan itu akhirnya berakhir ketika kesadaran Zeon mulai hancur. Sesuatu di dalam tubuhnya seperti patah, memutus hubungan antara tubuh dan pikirannya. Mungkin dia benar-benar sudah mencapai batas maksimalnya di tempat ini. Tubuh lemahnya tidak mampu lagi mengikuti tantangan tersebut. Dia sudah muak menjadi seseorang yang begitu tidak berguna dan lemah.
Lelaki tua itu sepertinya mendengar isi hati terdalamnya ketika dia mengangkat Zeon dari tanah. Dengan senyum santainya, Dioden menegur bocah bodoh itu karena hampir mati. Secara ajaib, Zion berhasil menghubungkan kembali tubuh dan pikirannya. Dia bahkan bercanda bahwa dia sengaja membiarkan lelaki tua itu memberikan serangan terakhir. Meski begitu, tidak perlu ada campur tangan lebih lanjut. Wolf and Queen peringkat C itu memang jauh lebih kuat daripada Zeon. Namun dia tidak pernah menyerah, bertarung hingga akhir, dan berhasil mendapatkan hak untuk hidup berkat kegigihan serta kreativitasnya. Untuk pertama kalinya sejak mereka bekerja sama, Dioden benar-benar memuji Zion. Sayangnya, gendang telinga Zion sudah rusak total, sehingga dia tidak bisa mendengar satu kata pun yang diucapkan lelaki tua itu. Dia hanya bisa menyadari bahwa telinganya memang sudah dalam kondisi buruk. Lelaki tua itu membawa tubuh Zion yang lemas mendekati mayat Wolf and Queen. Mereka kemudian tiba di sebuah area kecil yang kosong, tempat sebuah bola berkilau diletakkan dengan rapi. Zion bertanya kepada lelaki tua itu tentang benda tersebut. Lalu Dioden mulai menulis sesuatu di dinding. Dia menjelaskan bahwa bola itu adalah telur sang ratu, sebuah obat, bahkan katanya memiliki rasa stroberi. Zion bingung melihat tulisan di dinding itu, tetapi sepertinya lelaki tua tersebut kembali menyuruhnya memakan material yang tidak dikenal. Karena takut kejadian sebelumnya terulang, Zeon bertanya, apakah memakan benda ini akan terasa menyakitkan seperti kantong empedu Saint Angler. Dioden menjawab bahwa memakan telur itu kemungkinan besar akan menyebabkan kematian, tetapi Zion tidak bisa mendengarnya karena kondisi telinganya yang parah. Pada akhirnya, dia memilih mempercayai keputusan lelaki tua itu dan perlahan mendekatkan mulutnya ke telur bercahaya tersebut. Dia hanyalah seorang anak jalanan dari Neo Seoul, bahkan dia tidak tahu seperti apa rasa stroberi. Namun, jika rasa stroberi sama lezatnya seperti telur semut ini, maka stroberi pasti makanan yang sangat enak. Zeon bahkan bercanda meminta lebih banyak. Tetapi ekspresinya langsung berubah pucat ketika merasakan sesuatu yang aneh setelah memakan telur tersebut. Duri-duri darah mulai muncul dari seluruh tubuhnya. Pendarahan yang sebelumnya berhenti kembali terjadi. Dia sedang mengalami proses yang disebut pembalikan organ, yaitu kondisi ketika usus dan organ di sekitarnya berputar secara tidak normal. Biasanya, telur ant queen digunakan sebagai racun mematikan, bahkan sedikit saja jumlahnya mampu memaksa organ manusia berbalik secara paksa. Organ orang yang memakannya akan tertusuk dan terpelintir, seolah diaduk menggunakan tongkat berduri. Kebanyakan orang pasti akan mati akibat rasa sakit dan syok dari pembalikan organ tersebut. Rasa sakit luar biasa itu mulai mengaburkan pikirannya, membuat Zeon mengutuk lelaki tua tersebut karena terus menyeretnya melewati penderitaan demi penderitaan. Namun sebenarnya Dioden hanya berusaha meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup di dunia gila ini dengan membuatnya merasakan rasa sakit yang bahkan mampu menghancurkan tekad terkuat sekalipun. Tahap berikutnya dari pembalikan organ adalah muntah dalam jumlah besar. Darah terus keluar tanpa henti seperti keran bocor dalam film horor. Pada titik ini, sungguh sebuah keajaiban Zeon masih bisa berdiri. Perlahan, dia mulai kehilangan banyak darah dan memasuki kondisi syok, lalu mulai mengingat kembali petualangannya selama beberapa hari terakhir. Dia berpikir bahwa akhirnya dia menemukan seseorang yang bisa dia percaya. Namun mungkin Dioden sebenarnya hanyalah lelaki tua sadis. Mungkin bagi kakek itu, dia tidak lebih dari seorang bocah bodoh lainnya. Tubuhnya akhirnya tergelincir dan jatuh ke dalam genangan darahnya sendiri. Dioden hanya melihatnya menggeliat di tanah tanpa melakukan apapun. Sementara anak itu terus kejang di sana, lelaki tua tersebut sibuk mencari sesuatu di tubuh Anne Queen. Tidak butuh waktu lama sampai dia menemukan benda yang dia cari. Dia menarik keluar material berkilau dari bagian bawah tubuh sang ratu. Dia tertawa kecil karena dugaannya benar, batu mana dari monster jauh berbeda dari batu mana biasa. Yang satu ini benar-benar seperti mendapatkan jackpot. Dioden menganggap tubuh para semut itu masih berguna di masa depan, jadi dia menyimpannya ke dalam ruang penyimpanan khusus. Tindakannya baru-baru ini membuat pedangnya, Crayon, merasa kesal kepadanya. Dia mengakui bahwa mungkin kali ini dia memang mendorong anak itu terlalu jauh. Namun tidak ada pilihan lain. Jika dia lemah, dia akan mati. Begitulah hukum dunia ini. Lagi pula, Crayon juga tahu bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu tersisa, sama seperti lelaki tua itu. Saat matahari terbit, Zion kembali berhasil melewati kemungkinan mustahil dengan bangun setelah tertidur seperti bayi yang kehabisan darah. Hal pertama yang dia lihat adalah senyum menyebalkan di wajah keriput lelaki tua tersebut. Secara refleks, bocah kurang ajar itu langsung menyerang mentornya sendiri. Dioden memperingatkannya dengan tegas agar tidak membuat keributan dengan pasir ketika dia masih berusaha bersikap baik.
Namun Zion tidak mendengarkan. Dia sudah menyiapkan misil pasir yang jauh lebih kuat dan mengarahkannya tepat ke posisi lelaki tua itu. Dioden masih mencoba memperingatkannya agar berhenti bertindak gegabah. Tetapi anak itu benar-benar melancarkan serangannya. Dan sebenarnya dia tidak bisa sepenuhnya disalahkan, karena tubuhnya bergerak seperti berjalan otomatis. Zion bertindak hanya karena yakin bahwa lelaki tua itu memang sengaja mencoba membunuhnya. Pikirannya masih dipenuhi amarah yang dalam. Dia bergerak dan berbicara seperti roh pendendam yang datang untuk menyelesaikan urusan lama. Selain gelombang serangan pasir, dia juga memanfaatkan stalaktit tajam yang menggantung di dinding sarang semut. Dengan butiran pasir halusnya, dia memotong salah satu stalaktit raksasa tersebut, lalu menjatuhkannya tepat ke arah lelaki tua itu. Rangkaian serangan tersebut akhirnya menghabiskan seluruh tenaganya. Kombinasi serangannya memang luar biasa, tetapi konsumsi mana dan staminanya juga sangat besar. Ketika Zeon terus mengomel tentang percobaan pembunuhan terhadap dirinya, lelaki tua itu hanya menghela napas dan mulai meragukan kecerdasannya. Memang benar, telur sang ratu mungkin memiliki racun yang bisa merusak otaknya, tetapi itu tetap bukan alasan untuk tidak menggunakan sisa otak yang ada di kepalanya. Zeon terkejut karena lelaki tua itu tetap berdiri di tempatnya dan menerima seluruh serangannya tanpa satu goresan pun. Jika Dioden benar-benar ingin membunuhnya, satu sentilan kecil di dahi saja sudah cukup. Untuk apa seseorang sekuat dirinya repot-repot meracuni orang lemah seperti dia? Penjelasan itu memang sedikit menghina, tetapi Zion harus mengakui bahwa perkataan tersebut masuk akal. Lelaki tua itu menjelaskan bahwa telur sang ratu adalah racun mematikan yang dapat memelintir dan menusuk organ pemakannya. Namun jika seseorang berhasil bertahan, telur itu juga akan membersihkan semua racun dan kotoran dari tubuh. Tergantung cara penggunaannya, benda itu bisa menjadi racun mematikan atau obat luar biasa. Setelah semua kotoran dalam tubuh Zeon berhasil dikeluarkan, Mana akan segera mengisi ruang kosong yang sebelumnya ditempati oleh zat pengotor. Perubahan itu pasti dia rasakan ketika mencoba membunuh Dioden tadi. Menurut perkiraan lelaki tua itu, jumlah mana Zeon mungkin telah meningkat setidaknya 3 atau 4 kali lipat. Setelah mendapatkan penjelasan yang sebenarnya, Zeon langsung meminta maaf berkali-kali. Dia bahkan memeluk lelaki tua itu sambil mengatakan bahwa tindakannya tadi terjadi karena kondisi pikirannya sedang tidak stabil. Dioden tidak mempermasalahkan keributan itu. Dia hanya merasa jijik karena dipeluk oleh seseorang yang penuh ingus. Untungnya, telur tersebut juga berhasil menyembuhkan luka-lukanya. Gendang telinganya kembali normal sehingga dia bisa mendengar hinaan lagi. Namun, Zion tetap tidak mau melepaskan pelukannya meskipun lelaki tua itu terus mengeluh. Dalam pikirannya, Dioden berbicara dengan pedangnya mengenai risiko yang mereka ambil saat membiarkan anak itu memakan telur tersebut. Sebenarnya permintaan maaf penuh air mata. Zeon sebagian hanya pura-pura agar tidak semakin membuat mentornya yang aneh itu marah. Meski begitu, lelaki tua itu merasa risiko tersebut sepadan. Jika anak ini tidak menjadi kuat dengan cepat, dia hanya akan menjadi beban mati. Terkadang, taruhan gila memang bisa membuahkan hasil, seperti hari ini. Dioden mengangkat Zeon, seolah tubuhnya tidak memiliki berat sama sekali. Sudah waktunya mereka keluar dari sarang semut yang suram ini. Zeon sedikit bingung mengapa lelaki tua itu kembali menggendongnya, padahal sekarang dia sudah mampu berjalan sendiri. Namun karena mereka sudah membuang terlalu banyak waktu di bawah tanah, hanya ada satu cara cepat untuk kembali ke permukaan. Ketika lelaki tua itu menunjuk langit-langit penuh duri di sarang tersebut, Zeon langsung tahu bahwa dirinya akan terluka lagi, mau setuju atau tidak. Beberapa saat kemudian, permukaan gurun pasir yang tenang mulai terlihat kembali. Namun, pemandangan damai itu langsung terhenti ketika sesuatu tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Bagi Dioden, perjalanan seperti ini terasa menyenangkan karena dia bisa memimpin dengan cepat. Namun, Zeon sama sekali tidak menyukai kecepatannya yang ceroboh. Kenapa mereka tidak bisa berjalan seperti orang normal untuk sekali saja? Dioden sebenarnya tidak keberatan menjelajahi gurun tandus ini dengan santai jika saja bocah bodoh itu tidak tidur selama 4 hari penuh. Bahkan dia merasa kasihan pada siapapun yang nantinya harus menikahi anak menyedihkan ini. Candaan dan ejekan mereka berhenti ketika lelaki tua itu melihat sesuatu dari kejauhan. Zeon mengklaim bahwa sekarang tidak ada lagi hal yang bisa mengejutkannya. Namun, dia langsung terdiam setelah mengikuti arah pandangan lelaki tua tersebut. Di depan mereka berdiri seekor kura-kura darat raksasa sebesar sebuah pulau kecil. Makhluk itu berada hampir 30 km dari posisi mereka, tetapi ukurannya yang luar biasa membuatnya tetap terlihat jelas.
Dioden menjelaskan bahwa kura-kura tersebut dikenal sebagai Mobile Fortress, Archelon, makhluk menyebalkan yang tidak pernah memberinya sedikit pun ketenangan. Kura-kura itu sendiri diklasifikasikan sebagai monster sihir peringkat B, tetapi pertahanannya jauh melampaui banyak monster peringkat A. Setelah berhasil dijinakkan, cangkangnya dimodifikasi dan digunakan sebagai alat transportasi, menjadikannya sebuah benteng berjalan. Dioden meminta bocah bodoh itu melihat Archelon baik-baik. Melihat makhluk seperti ini untuk pertama kalinya, pasti membuat siapapun menyadari betapa luasnya dunia. Di luar sana, masih ada monster sejati yang mampu menjinakkan dan menunggangi makhluk sebesar itu. Ketika benteng berjalan itu melewati mereka, Dioden dan Zion terlihat tidak lebih besar dari debu yang menempel di sela-sela kaki Archelon. Namun, saat kura-kura raksasa itu tiba-tiba berhenti bergerak maju, seseorang melompat turun dari atas cangkangnya menuju tanah. Melihat betapa akrabnya orang tersebut dengan lelaki tua itu, sepertinya mereka memang sudah saling mengenal. Sudah lama sekali sejak dua lelaki Torrenta ini akhirnya bertemu kembali.